Ibu-ibu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sahabat saya, guru saya di belakang. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah dua hal yang paling penting menurut saya. Dari 7 yang Allah amanahkan kepada kita di Al-Baqarah 183, 187, salah satunya adalah di ayat ke-187. Di Ramadan ini saya pikir ibu semua juga sudah punya program untuk ayat 7 ini, yaitu Allah menyebutkan kunna libasulakum antum libasulahun, bagi yang sudah keluarga, yaitu bikinlah program untuk membereskan dua hal. Satu, membereskan persoalan pernikahan, yang kedua membereskan persoalan pengasuhan. Itu ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan di 2 bulan sebelumnya ibu sudah menyiapkan apa yang dibereskan di pernikahan, apa yang dibereskan di pengasuhan. 2 bulan sebelumnya itu yang Rasulullah SAW doakan, yaitu di Rajab dan Sya'ban. Sepengetahuan saya, ibu-ibu yang melakukan Allah, di Rajab itu, kalau di dalam dunia pengasuhan di Rajab itu ibu sudah membuatkan checklistnya apa di pernikahan yang bermasalah. Dua, yang kalau di pengasuhan itu yang kita evaluasi di Rajab itu kita siapkan apakah kita masih sedunia dan sesurga dengan pasangan, yang pertama. Kemudian listnya dibikinkan di dunia dan sesurga itu, agenda dunia dan agenda surga kita antara suami dan istri sama, gitu ya. Kalau agenda yang mau dibereskan itu dari sedunia dan sesurga itu dampaknya buat ibu dan bapak, jadi bukan buat anak. Ya, kalau ada sepasang suami istri, yang satu hijrah, yang satu tidak hijrah, yang satu hijrah, satu setengah hijrah, itu dampaknya pasti kepada suami dan istri, jadi dampaknya tidak kepada anak ya. Misalnya Bapak Ibu di Indonesia ini, di dalam sebuah penelitian 45% kondisi pernikahan itu adalah sedunia dan sesurga ya. Jadi agenda dunianya sama antara suami dan istri, tapi agenda surganya nggak sama. Kalau si suami lagi hijrah-hijrahnya bilang sama istrinya, jaga hartaku yang Allah titipkan pada aku dan aku titipkan kepadamu, misalnya kamu, pakaian kamu, gitu Bapak Ibu ya, Ibu ya. Sementara istrinya bilang nggak apa-apa bang, aku legging dikit nggak apa-apa gitu Bapak Ibu. Sementara suaminya takutnya luar biasa, ini sedunia tapi nggak surga. Ada istri yang bilang, mas aku pengen banget, sudah hampir 10 tahun, 15 tahun pernikahan, aku pengen banget kamu jadi imam dalam qiyamul lailku, aku bangunkan kamu ya jam 2:30 malam. Kalau suaminya bilang, aku ada masalah sama perut, kalau jam 2:30 malam bangunkan, jadi kamu aja deh. Nah, ini yang sedunia nggak sesurga. Oke. Yang kedua, di Rajab sih harusnya ibu ya, di Rajab kita mempersiapkan itu bikin list-listnya serumah dan sejiwa, gitu deh. Kalau serumah dan sejiwa itu pengertiannya seperti ibu juga sudah sangat paham, yaitu masihkah kita ketemu secara fisik, ketemu juga jiwa kita, gitu ibu ya, ketemu fisik, ketemu jiwa juga. Nah kalau serumah dan nggak sejiwa ini dampaknya memang direct langsung ke anak-anak ya, benar ya. Nah, ada orang yang sekarang menyebut, mungkin bunda juga pernah dengar, ada istilah daddy issues, ada istilah father hunger, gitu ya. Daddy issues ini adalah dia punya bapak ibu yang saban hari itu acting dalam rumah tangganya. Jadi pura-pura gitu, pura-pura bahagia, pura-pura sakinah gitu ya. Ini menyebabkan bagi anak perempuan jadi isus. Jadi isus ini dia nggak punya tokoh gitu ya, sehingga dampaknya yang seperti Ustadz Benri yang sering ngisi di sini sering menyebutkan contoh yang penelitian dari BKKBN itu, ibu sudah pernah dengar ya tentang anak perempuan di Indonesia yang range-nya dari umur 16 sampai umur sekitar 20 tahun itu yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan itu, jumlahnya sekarang itu sekitar 63%. Jadi kalau ada 100 anak perempuan kita yang range umurnya 16 sampai 20 tahun, berarti ada sekitar 60% yang, mohon maaf ya ibu ya, yang sudah tidak sekarang bertambah lagi. Jadi isus itu adalah mereka anak perempuan tidak melakukan hubungan suami istri dengan lawan jenisnya, tapi sekarang yang paling banyak itu seperti 2 hari yang lalu saya bantuin seorang anak perempuan yang melakukan hubungan suami istri secara virtual. Jadi dia minta bantuan sama
sama cowoknya ya, di virtual dan melakukan itu dia sendiri. Nah, sekarang kan ibu-ibu mohon maaf ya saya sedikit emosional gitu karena memang ini berat sekali sebenarnya. Lebih berat itu sebenarnya saya pengennya ngomongnya bawa bapak gitu ya, karena ini persoalan bapak sebenarnya. Nah, perempuan kita kehilangan betul figur seorang ayah gitu, sehingga anak perempuan itu melakukan hubungan suami istri itu yang saya sebutkan tadi itu. Sekarang alat-alat itu gampang dibeli ya Bunda ya, gampang sekali dibeli secara online, itu bisa dibeli alat kelamin pria dalam ukuran apa saja, dengan jenis apa saja, dengan warna apa saja, sesuai dengan fantasinya anak perempuan. Itu gampang dibeli, gampang dipesan ya. Yang paling berat itu yang kemarin saya tangani itu adalah perempuan ini, beberapa orang dia membeli di online yang fake banget gitu loh ya. Fake itu kan sangat sensitif ya, sangat sensitif dan akhirnya sakit ya. Jadi akhirnya ada maaf ya budaya, jadi anak kelamin anak perempuan kita ini jadi gitulah gitu kan, karena memang yang alat dibeli itu akhirnya nggak bisa kontrol ya bunda, ini benar asli apa enggak gitu. Dan itu murah sebenarnya, ukuran mereka sekarang ada semacam arisan untuk beli rame-rame itu dan mereka bisa berpesta rame-rame. Itu yang mungkin yang kita bisa kita underline-kan sekarang ini kepada anak-anak kita, khususnya kenapa saya bicarakan ini, karena itu salah satu hal penyebab yang kita mau bahas, utama pengasuhan itu. Jadi ada di umur-umur tertentu yang anak kita harus dapatkan itu tapi nggak dapatkan. Nah yang saya sebut dengan daddy issues itu anak perempuan, kalau anak laki-laki namanya father hunger. Father hunger itu lagi kembali kepada dia nggak dapat sosok laki-laki. Nah father hunger itu sekarang anak laki-laki kita yang range-nya itu umur 16 sampai umur 1 tahun itu yang kecenderungannya untuk lebih senang kepada sesama jenisnya itu sangat tinggi. Kita nomor 5 di dunia anak-anak umur itu. Saya terakhir ada konferensi di alhamdulillah waktu itu di Brussels. Saya konferensi dengan beberapa orang yang bergerak di dunia pengasuhan khusus nikah. Di dalam diskusi itu saya masih mendapatkan posisi kita 5 besar untuk anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki kita, anak perempuan kita banyak utang pengasuhannya, terutama yang paling banyak itu dari ayah, dari ayah. Jadi anak laki-laki ini tumbuh di atas 15 tahun, berayah ada, berayah tiada gitu. Jadi ada ayahnya secara fisik, tapi dia nggak mendapatkan 4 lagi dari ayah. Dia nggak mendapatkan secara spiritual, secara emosional, fitrah intelektual, dan fitrah sosial. Jadi anak perempuan laki-laki kita seperti yang Allah sebutkan di An-Nisa itu, dia dibesarkan dengan menjadi generasi laki-laki yang lemah. Laki yang lemah itu kan gini, usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. Itu laki-laki yang lemah atau perempuan yang lemah itu. Jadi fisiknya umur 15 tahun, tapi 4 yang tadi itu perkembangannya di bawah umur 15 tahun. Itu salah satu ciri utang pengasuhan di Indonesia. Jadi anak laki-laki kita umur 9 sampai umur 15 tahun, yang harusnya itu ayah yang memimpin sebuah proyek namanya proyek Akil Bali. Nah, ya. Sama seperti Bunda, kalau masukin anak di sekolah, yang penting diperiksa pertama itu adalah bukan fasilitas, ya, karena dalam kursus tarbiyah di dalam sejarah tarbiyatul aulad di dalam agama kita tidak mementingkan fasilitas sebenarnya. Jadi sekolah itu jangan Bunda tergoda dengan ini AC-nya berapa, gitu apa itu ya. Karena kalau AC hitungannya anak-anak kita itu harusnya secara perkembangan SMP SMA jangan ada AC di kamar di kolek kelasnya, harusnya itu apa itu ya. Dia harus semakin banyak persoalan di umur SMP dan SMA, harus semakin banyak tantangannya karena itu fitrahnya. Jadi kalau ada sekolah yang semakin dilenahkan anak kita SMP dan SMA, nanti khawatirnya kita nggak amanah dengan An-Nisa ayat 9. Nanti khawatirnya anak-anak kita secara biologis dia numbuh terus, tapi ketangguhan emosionalnya, ketangguhan intelektualnya nggak berkembang karena semua dikasih fasilitas, gitu ya Bunda ya. Nah, baik, kita berdoa betul di Ramadan ini kita sudah tinggal eksekusi, jangan direncanakan lagi ya Bunda. Jadi dengan suami dengan istri sudah tahap pada eksekusi sebenarnya. Jadi apa yang mau diskusi, utang pengasuhannya apa yang mau didiskusi, bahagian mana yang utang pengasuhan mau diskusi, apakah soal emosionalnya, apakah soal intelektualnya, dan persoalan yang lainnya. Baik, saya mengasih ini pun
Kasih judulnya adalah monster utang, luka, dan pengasuhan. Monster ini maksud saya adalah makhluk aneh yang mengerikan. Maksud saya datang tiba-tiba gitu loh, datang tiba-tiba dalam gelap. Maksud saya dalam gelap itu ketika bunda ada masalah sedikit dalam pernikahan, yang muncul itu monsternya, yang muncul itu utangnya. Jadi bunda masalah pernikahan agak debat dikit dengan suami atau dengan pasangan, yang muncul itu yang lalunya, gitu enggak ya? Gampang marahnya, sumbu kompornya pendek, gampang meleduknya, gitu enggak ya? Jadi bukan diri bunda yang muncul. Kalau masuk anak-anak, yang muncul tuh kalau anak-anak lagi ada masalah, kita nggak nyambung dengan anak, yang muncul itu bukan bundanya, tapi ada masa kecil bunda yang nggak selesai, itu nitip ke tubuhnya bunda sekarang. Jadi dengan anak itu akhirnya berdebat gitu. Jadi antara anak dengan anak akhirnya itu bunda itu. Jadi bukan antara si orang ibu yang umurnya sudah 35 tahun dengan banyak pengalaman itu hilang. Karena apa? Yang bertuhan dan beraja itu masuk kembali masa kecilnya nggak selesai. Gitu deh, masa kecil selesai. Jadi akhirnya dengan anak-anak dobah gitu. Ya udah, kalau gitu ya udah gitu. Nah, gitu begitulah begitu bunda ya. Oke. Nah, kita akan mendiskusikan ini. Saya digelar dulu kepada ibu semua. Saya bukan ustaz nih ya, bukan ustaz. Jadi ya, kita lihat sama-sama punya banyak utang dan luka pengasuhan. Yang kita mau diskusikan saja itu Bapak Ibu ya. Nah, ada dua, ada utang, ada luka. Ya, ada utang, ada luka. Nah, kalau utang itu saya menuliskannya seperti ini. Ya. Saya udah kayak aja mau dikasih aja. Jadi belum baru ngomong sebentar udah ngobrol ini. Nah, jadi saya perlu menahan diri dulu nggak boleh? Nggak usah ya? Nggak usah lah ya? Saya satu lembaga yang pusat Henry dengan guru saya. Nah, itu guru saya. Terus kemudian saya kuliah di UI, terus ada di sekolah tinggi filsafat, khususnya filsafat estetika komunikasi keluarga, dan kemudian di MAHA. Kemudian saya ngelola sekolah, gitu ya, ngelola sekolah sekalian jadi guru TK, kadang-kadang jadi guru SD, kadang-kadang jadi guru SMA, gitu ya. Tinggalnya di Pondok Ranji baru 1 tahun sebelumnya gitu. Nah, ibu dan bapak kita lakukan. Nah, saya ngasih definisinya ini nih bu, utang itu ya. Keberadaan kita yang sekarang ini disebabkan oleh deposit pengasuhan masa lalu, gitu ya. Kalau dulu bunda menikah, bunda dilamar sama suami yang sekarang ini. Dulu yang bunda pertama sampaikan itu, tanya itu adalah boleh nggak aku ngomong dengan ibu bapakmu, gitu ya. Bukan berapa hartamu, dan gitu ya bunda ya. Kalau berapa hartamu, berapa mobilmu, tanya sebentar ya. Tapi kalau kita bilang boleh nggak aku ngomong dengan ibu bapak, boleh nggak aku ngomong dengan bapak, dengan ibu. Kenapa gitu Bapak Ibu? Kenapa kita ngomong dengan bapak ibu? Karena kita mau tanya deposit pengasuhannya dia, itu udah ya. Terutama di umur 0-15 tahun ya. Di umur 0-15 tahunnya seperti apa dahulu. Nah, yang menjadi tantangan adalah sekarang kita nggak sempat nanya itu dulu waktu kita awal nikah ya, atau sebelum kita terima sebagai orang suami. Yang jadi persoalan adalah 0-15 tahun itu yang kita hadapi sekarang. Nah, monster-monster kecil itu yang ada di dalam diri suami kita sekarang, boleh masa lalu juga nggak selesai. Ada misalnya gini, terutama di umur 0-15 tahun. Kenapa bicara di umur 0-15 tahun? Karena sesungguhnya mengasuh itu yang terbaik memang adanya hanya di umur 0-15 tahun. Karena itu usia terbaik yang Allah berikan, adanya di usia itu. Maksud saya ini usia terbaik 0-15 tahun yang sering disebut dengan golden period itu. Usia yang terbaik lagi itu ada di usia 0-7 tahun. Jadi usia paling baik sebenarnya dalam mengurus anak-anak untuk masa depan itu ada di usia 0-7 tahun. Di usia 0-7 tahun ada lagi yang paling baik di usia 0-7 tahun yang sangat terbaik sepanjang hidup anak kita, adanya di usia 0-2 tahun ya, disebut dengan maternal bonding. Jadi kalau salah satu sebenarnya kata para ulama itu, kalau ibu ingin mau lempeng masuk surga itu fight ibu urus di umur 0-2 tahun anak-anak gitu ya, karena itu amanah terbaik yang Allah berikan
Jadi terbaik sepanjang hidup anak kita adanya di usia 0-2 tahun. Itu benar ya? Karena anak itu yang Allah berikan yang terbaik, seluruhnya terbaik itu ada di gendongan Bunda. Jadi adalah alangkah naifnya seorang ibu sebenarnya dia ngelepasin free card dia masuk surga itu ketika dia abai dengan anaknya 0-2 tahun. Betul ya? Apa yang diabaikan? 3 yang diabaikan kata Allah Subhanahu wa taala. Yang diabaikan itu adalah waja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Di usia 0-2 tahun anaknya dia nggak memperbaiki tahsinul Qur'annya, nggak senang baca Al-Quran, karena itu pasti akan mengkhianati amanah pendengaran yang Allah berikan kepada anak. Karena ada 3 yang Allah amanahkan yang paling baik di umur itu. 1, waja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Itu ibu ya. Jadi 1 yang dilibatkan itu pendengaran, kemudian penglihatan dan hati anak kita. Itulah sebabnya ibunda dahulu ketika ibunda punya anak 0-2 tahun atau 0-4,5 tahun, bunda yang perbaiki pertama itu adalah yang urusan dengan yang 3 ini. Ini bunda, yang 3 ini urusan dengan pendengaran, urusan dengan penglihatan, urusan dengan hati. Ketika bunda dulu punya anak 0-2 tahun, kenapa bunda selalu menjaga wudhu ketika gendong anak? Hubungannya dengan apa? Amanah penglihatan anak, supaya yang disimpan itu, yang dia scan itu adalah wajah yang selalu bersuci. Itu bunda ya, jadi dia simpan itu. Kapan digunakan oleh anak kita? Nggak digunakan di saat itu, tapi digunakannya adalah menjelang balik sebenarnya di usia-usia 9, 10, 11 ke atas. Jadi ketika ibu senang baca Al-Quran, tafsir Al-Quran yang selesai, hafalannya bertambah, ibu bacakan anak ibu di usia itu, dia bisa simpan 4.000 kata-kata per days. Jadi 4.000 kata-kata setiap hari dia simpan. Jadi ibu baca Al-Quran, dia simpan. Berapa lama dia simpan? Allah berikan kehebatan menyimpan 10 tahun ke depan. Jadi kalau ibu punya anak 0-2 tahun atau 0-5 tahun, ibu pengen setelah kemudian hari mendapatkan anak yang hafiz dan hafizah, sebenarnya yang paling gampang itu ibu khatamkan Al-Quran berkali-kali di usia terbaik Allah berikan. Gitu ya. Jadi jadi itulah persoalannya kita sekarang adalah jadi kalau itu sekolah PAUD TK yang terbaik itu menurut teman saya adalah di mana sekolah PAUD dan TK itu kalau boleh kita bandingkan mana hafalan yang terbanyak guru PAUD TK SD TK SD SMP SMA harusnya guru PAUD TK. Baik. Mana yang bagus wawasan keislamannya guru PAUD TK SD SMP SMA harusnya PAUD dan TK. Itu Bapak. Mana gaji yang terbesar adalah gaji guru PAUD TK dan SD SMA harusnya gaji guru PAUD dan TK. Karena Allah berikan yang terbaik, rasanya khianat kita kalau kita nggak memberikan yang terbaik di usia itu. Begitu ya Bun? Oke. Nah, dan ini deposit kita di masa lalu. Itulah sebabnya kenapa anak-anak kita yang di umur 15 tahun, kalau saya bilangnya adalah benar-benar harus bikin MOU dengan suami. Jangan banyak berantem, itu udah ya. Karena kamu berantem bilang sama suami nanti setelah anak kita umur 16 tahun aja, itu sebenarnya. Jadi sekarang kan anak diri kita aja ya, karena fokusnya ada di sini, benar ya. Karena di umur 15 tahun itu ada 5 K yang nanti akan Allah tanyakan kepada ibu dan bapak. 1, kehangatan. Kehangatan itu adalah hubungan suami istri di usia pertama, usia 0-7 tahun. Kemudian kalau kehangatan ini mendapatkan posisi nomor 1 sebenarnya, karena anak-anak di usia itu yang paling penting bagi dia adalah safe and secure, supaya dia trust untuk masuk ke akil baliknya dia. Dia safe secara fisik, dia secure secara psikologis, supaya nanti di umur 9-10 tahun dia tidak ada masalah dengan akil baliknya dia. Gitu deh. Oke. Nah, ini yang deposit masa lalu yang kita nggak dapatkan itu, Bunda, usia-usia terbaik tadi. Kalau boleh saya ngasihkan ininya, yang umurnya 0 sekitar 15 tahun ya Bunda. Ada yang bilang sampai 0 sampai 20 tahun. Tapi ini untuk bantuan kita saja, supaya kita lebih bisa membagi-bagi lebih bisa konsentrasinya gitu. Jadi di umur 15 tahun, supaya kita ngomong dengan pasangan atau ngomong dengan mitra atau di sekolah itu kita bisa sama mitra ini, saya serius nih urus anak mau sampai 15 tahun gitu. Nah, di usia itu 0-15 tahun itu ada dua Bun. 1 adalah usia dini. Nah, usia dini itu yang saya sebut tadi itu Bun, yang paling banyak meninggalkan hutang dan luka pengasuhan itu adalah melewati 3 hal tadi itu, melewati pendengaran, melewati penglihatan, melewati hatinya anak-anak kita. Itu Bun, itu yang paling banyak. Nah, kalau nanti utang pengasuhan yang sering terjadi itu yang sering terjadi di usia bentuknya luka, sebabnya kepada
sudah traumatis atau psikologis, ini pasti anak-anak bukan anak usia dini, tapi anak-anak yang sudah bisa berdialog, bisa merasakan gitu udah ya. Biasanya anak-anak umur 8 sampai 15 tahun yang luka itu. Nah, luka itu Bunda, salah satu penyebabnya adalah ketika anak-anak kita dia tidak mendapatkan proyek akil balik di usia 8 sampai 15 tahun. Ya udah ya. Jadi anak-anak yang gampang luka itu adalah anak-anak yang laki-laki tidak terlaki-lakikan itu oleh ayahnya atau oleh mitra di sekolahnya. Anak perempuan yang gampang dapat luka pengasuhan itu adalah anak-anak perempuan yang tidak terperempuankan itu ya di usia-usia 8 sampai umur 15 tahun baik di rumah maupun sekolah. Nah, dua ini sangat berpotensi untuk menjadikan anak-anak dapat utang dan luka pengasuhan. Utang pengasuhan itu lebih kepada persoalan tumbuh kembang, seperti misalnya anaknya udah umur 15 tahun habis mandi, anduknya taruh di mana-mana, gitu ya. Ini utang gitu. Mungkin juga dia nyuruh bapaknya habis mandi, bapaknya handuknya juga taruh di mana-mana gitu. Nah, jadi mungkin ini dia niru, jadi utang. Yang lebih kepada persoalan tanggung jawab sebenarnya, gitu Bapak Ibu. Tanggung jawab saja nggak dilatih. Jadi di usia di mana dia harus tanggung jawab. Bisa jadi ada anak kita di usia-usia ini dia nggak apa ya Bun ya, anak laki-laki misalnya di usia-usia ini mengalami dia nggak bisa menggunakan kakinya untuk apa dan tangannya buat apa, gitu. Bisa jadi utang pengasuhan itu terjadi di umur 2 sampai 3 tahun. 2, 3, 4 tahun itu adalah anak laki-laki, anak perempuan yang harus kita ajarkan tarbiyah jinsiah sebenarnya, pendidikan seksualitas. Sehingga nanti anak kita usia 9 tahun ke atas akil balik, dia nggak seenaknya memperlakukan lawan jenisnya, gitu Mbak. Nah, itu dimulainya harusnya didapatkan di usia 2 tahun, 3, 4 tahun. Tapi usia itu, saya punten ya Bapak Ibu sudah melakukan ini insya Allah. Usia 2-3 tahun itu ayah masuk untuk mulai mengajarkan secara teknis yang namanya tarbiyah jinsiah itu, pendidikan seksualitas itu. Pendidikan seksualitas itu harus dimulai dengan tarbiyah syahsiah, pendidikan identitas. Itulah sebabnya ayah ketika punya anak laki-laki umur 3 tahun 4 tahun itu paksain main bola atau ada sentuhan dengan anak laki-laki. Itu udah ya. Dan kalau dia main bola dengan ayahnya, terus kemudian anak laki-lakinya misalnya habis 2 menit 3 menit terus menendang kepala bapaknya. Nah, bapaknya pegang kaki anak laki-laki. Nah, proses tarbiyah jinsiah itu dimulai, proses pendidikan kepribadian itu dimulai. Kemudian bapaknya bilang, abang ini kaki abang kaki laki-laki anak muslim, anak laki-laki muslim bukan untuk menendang sembarangan, itu lah ya gitu ya. Tapi ini bukan sekali, harusnya lebih dari 30 kali itu internalize dalam diri anak kita. Nah, prosesnya ada 2 tahun 3 tahun. Nah, itu sebenarnya ayahnya sedang memulai untuk menyelamatkan anaknya di proyek akil baliknya, itu lah ya. Jadi nanti nggak gampang anak laki-laki untuk ini kan anak perempuan dan juga seterusnya. Kalau anak perempuan ibu, ini konten Bapak Ibu sudah lakukan lah insya Allah. Biasanya memang di pintu keluar rumah ibu itu kalau punya anak perempuan usia 2 atau 3 tahun, biasanya kita gantung apa namanya Bu, jilbab yang gampang dibuka pasang itu berdua ya. Gue berdua ya. Maaf ya Bu ya, nggak baca tapi masanya enggak ya. Jadi berdua itu digantung harusnya di situ. Jadi kalau saya mencirikan ada juga bergo nih pintu masuk rumah seseorang suami istri, anaknya ada perempuan ya, gitu saya gitu. Karena nanti kalau anak perempuan bunda pergi keluar main-main, bunda sama ayahnya kejar-kejaran ngalangin untuk keluar. Terus kalau anak perempuan bilang, kenapa sih aku nggak boleh main keluar? Nah, ini teknis sebenarnya. Ayah dan bunda deketin gitu. Kalau anak umur 2 tahun 3 tahun itu biasanya kalau di ilmu pengasuhan itu eye leveling ya, eye leveling itu bunda akan meranda terus kontak mata, eye contact gitu ya. Kalau boleh sih jaraknya jangan lebih dari 45 cm ya gitu. Nah, kemudian ini harus disentuh ya, sentuh gitu. Jadi disentuhkan tangan ibu atau ayah ke mana yang auratnya anak perempuan, tapi disebutkan, diujarkan. Nah, gitu ya, kamu perempuan muslimah, anak muslimah, kata Allah dan Rasulnya ini aurat, disebutkan auratnya, ininya disebutkan aurat, disentuh auratnya, pakai jilbab ya, gitu ya. Kalau anak perempuannya dipakai kemudian dibuang jilbabnya nggak apa-apa Bu.
nggak apa-apa gitu ya. Nanti setiap keluar gitu lagi aja gitu ya. Setidak-tidaknya nggak sempat nangkep anak saya ya Pak, setidaknya dia simpan bahwa ada orang yang membunuh India gitu ya gitu, ngejar dia saat itu dia simpan dalam rangka ngejar apa, bapak ibuku menyelamatkan soal auratku gitu ya. Mudah-mudahan anak perempuan Bunda dan ayah nanti di usia 9 tahun ke atas, ifahnya, rasa malunya, rasa harga dirinya akan berkembang dengan baik. Jadi kalau misalnya dia nggak seenaknya pergi kemana-mana celana pendek itu pada ya, kita nggak repot lagi ngurusin jilbab gitu, karena kita sudah membangun ifah rasa malu itu bukan dari outside in tapi dari inside out gitu ya, membangunnya dari dalam. Kalau nanti umur udah besar, kenapa susah bertahannya anak perempuan pakai jilbab tapi kenapa dia tidak berjilbab gitu ya? Karena bangunnya ke outside in. Outside itu lebih banyak dimotivasi. Ya Allah nak, kamu anak perempuan harusnya berjilbab. Nanti seperti ketemu dengan Bunda Zainab, ketemu dengan Bunda Fatimah, Bunda Maryam. Itu motivasi. Motivasi kadang-kadang ibu tahannya sebentar. Motivasi itu tahan sebentar karena outside in, benar ya. Tapi kalau inside out itu yang tadi saya sebutkan itu, benar ya, inside out. Jadi bangunnya dari dalam, tahannya lama. Ya udah ya. Bunda misalnya gini, sama ayah sama suami Bunda bilang gitu, setelah Bunda tadi masak sahur enak banget gitu, terus suami Bunda bilang, ya Allah, aku telah menemukan perempuan di RT ini, saya ini makanannya gitu. Emang di lokalisasi, kalau kecamatan itu fitnah, itu ya. Kalau RT ini lah masih bisa, ibu masih bisa bersaing lah gitu di RT. Itu motivasi, ibu semangat. Semangat apa enggak? Apa udah kebiasaan? Jadi saya udah nggak percaya ya Mas. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau itu tahan sebentar, ayo soleha maju apa itu udah tahan sebentar, 2 hari 3 hari lah tahan. Tapi kalau inside out itu tahan lama gitu udah. Nah pengasuhan yang tadi menarik itu sebenarnya inside out itu udah. Pengasuhan yang menarik itu adalah ketika Bunda peluk anak Bunda berbuka puasa, peluk kemudian Bunda mengatakan Allah dan Rasulullah senang sekali dengan anak itu, pengen aja ngomong-ngomongnya itu inside out ya. Nggak apa-apa juga Bunda pun aku berhasil puasanya kayak Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, maju terus nanti. Nah itu outside in ya, nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, tapi itu saya tahannya sebentar. Ya, sama seperti tadi suami Bunda bilang, Masya Allah, Tabarakallah, aku nggak pernah menemukan perempuan sehebat ini di RT apa gitu loh deh. Tahannya sebentar. Ya paling setengah jam, habis itu kita nggak percaya lagi dengan dia dulu. Jadi, tapi kalau inside out itu bisa gitu. Malam itu ya. Terus kata suami, aku izin boleh nggak untuk menjaharkan doa yang pendek ini aja? Boleh Mas? Ya Allah, terima kasih telah mengirim perempuan terhebat ini dalam hidup. Kalau itu boleh, itu Bunda jangan bilang benar, dia doa soalnya, jadi jangan ganggu gitu boleh. Nanti inside out, ya boleh. Kemudian usia apa tadi Bu? Usia 0 sampai 7 tahun, usia 8 sampai 15 tahun. 8-15 tahun itu yang tadi yang terbaik itu adalah proyek akil balik. Yang tadi yang saya sebutkan itu. Baik, nah yang terabaikan ini, kepribadian ini ada yang proses tumbuh kembang, itu lagi keutamaan pengasuhan, nggak terlalu berat sebenarnya Bu, ya. Tapi utang pengasuhan ini kalau dipelihara lama-lama, ini adalah ihwalnya perceraian, perselingkuhan, KDRT di sini Bu, gitu ya. Nah kemudian kalau terabaikan, ya di usia-usia terbaik kita itu bentuknya sudah ke trauma psikologis, itu namanya luka, benar ya? Nah biasanya luka pengasuhan ini nanti ketika dia menikah dia akan menimbulkan luka pernikahan, gitu benar ya? Nah, luka pernikahan kalau misalnya gini, Bunda mendapatkan suami yang punya luka pengasuhan tidak terselesaikan, gampang marahnya, gampang tangannya, gampang nendangnya, gampang ininya. Kemudian dia menikah dengan Bunda, dia melakukan itu juga, atau gampang verbalnya, gitu ya, gampang verbalnya. Dan kemudian Bunda mendapatkan luka. Jadi kalau ada mendapatkan seorang laki-laki atau siapa Bunda ya yang dengan mirip seperti prototipe-nya suami Bunda,
bunda nanti bisa agak gemetar gitu loh, Bun. Nah itu bukan. Nah, bunda yang pernah menjadi korban dalam pernikahan harus segera disembuhkan. Kalau tidak, bunda pernah jadi korban, bunda akan melakukan itu kepada anak bunda 85%. Jadi bunda akan membuat luka lagi kepada anak perempuan, kepada anak laki dan perempuan ketika punya anak. Nah, ayah dan bunda yang Allah SWT. Jadi kalau itu idealnya seperti apa supaya kita tak meninggalkan hutang? Nah, kita melihat dulu sebentar kesini ya, Bun ya. Harusnya dalam petik, Bun ya, ayah bunda atau mitra ini termasuk sekolah, termasuk masjid ya, Bun ya, atau kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk klubnya anak-anak kita, banyaklah TPA dan lain-lain. Nah, harusnya idealnya itu adalah bunda dan ayah itu dan mitra hadir dalam 5 aspek ini. Ya, Bun ya, hadir ya. Nah, kalau yang terjadi hutang nggak hadir di 5 aspek ini. Ya, Bun. Nah, aspek yang pertama itu yang di bawah saya tuliskan, kuatkan aspek fisikal, fitrahnya fisikal. Apa sih yang paling gampang, Bun? Bunda kalau suami berangkat kerja seperti yang dilakukan Bunda Hajar lah ya ke Nabi Ibrahim ya. Jadi jangan sampai suami berangkat kerja kita tahunya suami udah nyampe di kantor. Suami di kantor tuh WA ke kita, Dek, alhamdulillah nyampe di kantor. Katanya si abang kapan berangkatnya? Nah, karena apa? Karena nggak melakukan prosesi seperti Bunda Hajar melepas Nabi Ibrahim. Ya, Bunda kan gitu ya, melepas suami jangan dari dapur kan? Ya, dari dapur jangan dari mana gitu, jangan. Kalau bisa diusahakan seperti prosesinya Bunda Hajar. Siapa lagi, Bu? Ummu Sulaim. Dan Bunda kalau hubungan suami istri itu kan Bunda beli buku lah tentang Bunda Hajar, tentang Ummu Sulaim, tentang siapa, Bun? Istrinya Fir'aun? Asia. Itu, Bun ya. Itu adalah yang sangkut paut dengan persoalan kami itu, persoalan laki-laki. Gitu ya. Gimana sih kalau Bunda Hajar lepas dari Ibrahim? Temuin ya, temuin. Terus kemudian kalau di dunia pengasuhan itu kita belajar dari Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim harus ada skin touch, itu deh, skin touch ya, karena ini akan meluluhkan banyak pertikaian gitu dalam kita dalam satu hari itu. Apakah cium tangan suami, ataukah dipeluk atau apa? Gimana ayah Irwan kalau nggak meluk pas aja? Karena mas sini enggak gitu ya. Itu terus apa, Bun? Terus kemudian satu yang paling penting itu adalah hubungan dengan fisikal. Bunda Hajar bilang kepada Nabi Ibrahim bahwa ayah, apakah ayah berangkat ini karena Allah gitu ya? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan iya karena Allah. Jadi salah satu kalau di dunia pengasuhan itu Bunda ngomong sama suami, Mas berangkatlah bekerja, aku doakan ini jadi jihad fisabilillahmu, kemudian jaga Allah dan Rasulnya, dan jangan pulang sesuatu yang membawa sesuatu yang melanggar Allah dan Rasulnya pulang. Ada yang melanggar itu apa? Termasuk uang yang engkau bawa itu jangan melanggar Allah dan Rasulnya pulang, gitu ya. Karena itu adalah nanti Allah akan tanya kamu, dia melisap soal ini, gitu ya. Apa yang dimakan, yang nanti aku masak, makan dan lain pada anak-anak. Ada pengaruhnya makanan yang subhat yang dibawa oleh suami, atau ada nggak pengaruhnya yang selama ini suami istri nggak pernah bicara soal dari mana penghasilan suami? Itu ada pengaruhnya buat anak-anak? Ada. Di Amerika Serikat itu ada penelitian 7.500 lebih kepala keluarga muslim, setengahnya adalah suami istri nggak terlalu peduli dengan persoalan halal dan haram, setengahnya lagi sangat peduli dengan halal dan haram. Nah, hasilnya itu adalah anaknya ini beberapa tahun dilakukan, alhamdulillah saya ikut-ikutan dalam penelitian itu, hasilnya adalah separuh suami istri yang sangat peduli dengan persoalan halal dan haram ini, yang hampir setiap hari mereka diskusikan itu dengan pasangannya, gitu ya. Itu anaknya nanti di akhir balik, kalaupun ada persoalan yang negatif datang ke anaknya, itu cepat banget recovery-nya, gitu deh. Cepat banget untuk menyelesaikan persoalannya, gitu deh. Yang berbeda dengan yang ini. Jadi yang masuk itu subhat atau masuk haram gak jelas, ini uang apa, Pertamina kan ya, bukan apa gitu deh. Apa ya? Misalnya Pertamina misalnya. Apakah ini? Nah, itu pengaruhnya adalah ketika anaknya masuk ke umur jelang balik, itu persoalannya adalah ketika dia terpuruk sesuatu yang negatif, susah sekali untuk recovery-nya. Nah, Allahu a'lam sebabnya apa? Ya. Kemudian aspek emosional ini fitrah emosional harusnya adalah
Ini ada sesuai tahap-tahap perkembangannya. Itu bunda ya. Paling gampang mah bunda dan ayah sudah lakukan. Kebutuhan anak secara emosional usia 0 sampai 7 tahun itu dia harusnya dipuji karena dia sedang membutuhkan namanya self image, citra diri. Jadi 0 sampai 7 tahun itu ibu dan bapak jangan pernah mengurangi pujian. Kata Dr. Asobari mengatakan jangan sampai kurang 4 kali dalam sehari semalam memuji anak-anak. Itu bunda ya. Apalagi ayah kepada anak perempuan di usia 0 sampai 7 tahun. Jadi jangan kurangi itu. Gitu ya. Ya. Kalau lebih sedikit ya gitu. Sama dengan ayah memuji istri. Ayah berapa kali puji? Bahasa sehari berapa ya? Sekali sehari semalam berapa? Pokoknya ada lah ya. Nanti di WA aja berapa gitu ya. Nah anak-anak di usia 7 tahun itu citra diri itu ini bun, citra diri itu adalah semakin banyak dipuji tuh anak-anak senang bisa karena dia sedang mau citra diri. Dia datang ke dapur, udah lagi beres-beres bebenah gitu di dapur mau buka puasa gitu, dia datang terus bilang, Bun, aku boleh nggak bantuin garis bawah? Nah, dia sebenarnya bukan garis bawah, karena garis bawah ini ngaco gitu. Yang dia butuhkan apa sebenarnya? Please, aku kurang self imageku, aku kurang pujian. Ini udah malam nih, pujiannya kurang nih gitu loh ya, gitu ya. Jadi utang pengasuhan itu adalah ketika 0 sampai 7 tahun anak kita kering kantong jiwa emosionalnya kita mulai gitu. Nah nanti ketika di akhir hari dia akan mencari pujian-pujian di tempat yang lain. Nah ya, oke. Jadi bunda bilang apa? Terima kasih anak, hebat sekali sudah membantu bunda. Kamu bisa garis bawah atas izin Allah. Izin Allah ini penting ya bun. Karena nanti kita akan bicara lagi soal roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan itu nanti maksudnya bun. Target kita, anak kita 21 tahun, 23 tahun ke atas itu, kalau anak laki-laki itu harus menjadi Abdullah. Abdullah itu adalah seorang anak laki-laki yang gampang sekali apa-apa tuh bilangnya sama Allah gitu loh. Nah itu dibangun sejak dari kecil. Dibangunnya dari mendampingi aspek emosionalnya. Jadi bunda kalau ujian anak jangan nggak ada komanya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya aku bisa mewarnai, aku hebat mewarnai. Bunda bilang ya Allah hebat sekali anak bunda bisa mewarnai, koma atas izin Allah. Itu bunda ya. Nah nanti ini bunda lakukan, jadi self image-nya, citra diri ini kebangun. Aku ini nggak ada apa-apanya kalau dibanding dan semua ini kekuasaan dari Allah. Begitulah Rasulullah SAW menyampaikan kepada Anas kembali dan kepada Ibnu Abbas, sehebat apapun kamu kata Rasulullah SAW, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan pernah ada itu. Gitu bunda ya. Oke. Kalau aspek emosional anak di usia 9 tahun ke atas itu secara emosional, secara tahap perkembangan dia butuhnya abang mulai kembang abang duduk di depan. Oke. Nanti kalau abang sudah siap sekitar 20 tahun lagi abang menjadi pembicara internasional ya, pembicara internasional, hafiz Quran gitu. Oke, dan selanjutnya nanti dikasih hadiah umroh. Diingat ya bang, seenggaknya diingat sama ibunya. Nah, kalau anak-anak 9 sampai 15 tahun, apa kebutuhannya? 9-15 tahun, kalau 0 sampai 7 tahun, kebutuhannya self image, citra diri. Jangan pernah kurangi gitu ya. Ayah, kalau ayah pulang nanti di kantor, sepatu udah ditaruh di rak sepatu, biasanya anak usia 7 tahun dia ulang ya ayah. Diulang lagi, sepatunya di sini ya ayah. Sebenarnya sih udah selesai urusannya. Tapi sebenarnya apa yang dibilang? Oh hai ayah, aku sebenarnya bukan ngurusin sepatu lo, gitu ya. Tetapi kita udah gak ketemu 9 jam, aku kurang pujian dari kamu gitu udah gitu ya. Nah jadi jangan ayah bilang mahal. Sebenarnya bukan itu yang diinginkan. Itu deh, yang diinginkan adalah please ngomong sama aku. Gitu ya. Kalau engkau wahai ayah agak susah kamu ngomongnya karena mungkin ada tekanan batin di rumah gitu, kamu gini aja sama aku, itu adalah bagian dari self image gitu ya. Jadi gitu, kalau anak 0-7 tahun kita bilang mas gitu ya, terus dia nyimpen di bawah sadarnya dia, di bawah imprimnya dia bilang aku kan anak laki-laki yang suka membantu mengurus sepatu ayah gitu ya. Parenting is about wiring, kata Bu Eli. Jadi mengurus parenting itu adalah bagaimana kita memperbanyak lapisan-lapisan yang baik-baik itu. Semakin banyak lapisan itu, semakin bagus usia 0-7 tahun.
nggak bakalan anak-anak mau sampai 7 tahun udah muji-muji dia bilang udah lama gitu ya, gitu. Nggak usah lah gitu, nggak akan ngomong gitu. Jadi haus banget dengan hal semacam itu. Oke. Nah kalau 14 sampai 15 tahun itu yang akan kita bentuk pada anak akil balik kita adalah self esteem. Self esteem itu harga diri, harga diri. Jadi anak 15 tahun makanya nggak dipuji. Anak 15 tahun harusnya dihargai karena yang dia butuhkan itu harga diri, gitu Bunda ya. Jadi Bunda sudah lakukan, insya Allah Ayah sudah lakukan. Jadi makanya anak 15 tahun itu kalau dia berhasil menjadi sesuatu jangan lagi dipuji seperti anak mau 3 tahun karena itu bukan kebutuhannya, gitu Bunda ya. Nah kebutuhannya adalah dia dihargai. Jadi jangan dipuji tapi dihargai. Kalau dihargai itu Bun, yang kita puji itu prosesnya, proses pekerjaannya. Kalau dulu ya Bun, aku kata anak perempuan Bunda nih 15 tahun, aku tadi di sekolahan bisa mengerjakan pekerjaan ini sebenarnya susah banget kata guruku. Bunda bilangnya bagusnya gini, ya Allah anak hebat sekali, kamu pasti bekerja keras untuk hasil seperti ini. Ada yang lainnya bekerja kerasnya Bun, gitu karena urusannya dengan harga diri Bun. Nah utang pengasuhan yang terbesar di umur 15 tahun itu adalah ketika anak laki-laki dan perempuan tidak kita kasih harga diri. Harga diri itu selalu berhubungan dengan responsibility, tanggung jawab. Jadi kalau gitu jangan simpan anak-anak ibu di usia 15 tahun, jangan banyak nganggurnya di usia 15 tahun. Kasih dia tanggung jawab karena itu kebutuhan dia untuk punya harga diri. Sudah ya. Jadi misalnya menyiapin berbuka untuk adiknya yang belajar puasa, jangan ibu, kasih ke anak yang umur 9 sampai umur 15 tahun. Nah, kemudian dihargai. Masya Allah anak apa? Oke. Kemudian aspek sosial ini di bulan Ramadan sudah sangat luar biasa. Nah, saya yakin ibu-ibu dan bapak sudah bikin rencana mengembangkan fitrah sosial ini. Seperti misalnya ibu dan bapak sudah mengatur kapan berbuka puasa di pemulung misalnya, gitu kan ya. Kapan sharing, ibu masak sayur asam yang banyak, masak ikan yang banyak, ayam yang banyak. Kemudian bilang sama anak-anak gitu. Ada 2 cara ibu. Dalam masak itu yang banyak itu anak-anak namanya golden moment. Golden moment itu rebut dan rekayasa. Nah misalnya nih, kalau ibu lagi masak banyak nih, ayam banyak, di luar kebiasaan lah. Kemudian kalau anak ibu diam saja, ibu merekayasa, gitu ya. Ibu rekayasa itu maksudnya adalah ibu, ayah ada rezeki nih, mbak, gitu ya. Ini pasti berlebih nih dari yang kita punya berlebih gitu. Nah ibu rekayasa, Bunda ya. Menurut kamu bagusnya gimana? Mau dibagi di mana? Itu namanya merekayasa. Tapi kalau ibu lagi banyak masak ayam, sayur asam atau apa, ibu tunggu sebentar. Nah terus bilang, kenapa sih mubazir? Kita kan cuma berempat. Itu namanya merebut, ya merebut momen namanya itu Bunda ya. Jadi Bunda bilang, nah gini di luar komplek kita ini ada beberapa rumah yang baru ibu tahu dan majelis taklim ibu dia nggak pernah makan ayam, gitu ya. Nah itulah sebabnya ibu masak makan ayam atau apa. Menurut Mas bagusnya seperti apa? Gitu Bunda ya. Tunggu nih Bun, kalau ngasuh nggak bisa cepet kan gitu Bunda. Tunggu aja ngasuh menurut Mas seperti apa. Tunggu aja. Nah kalau dia bilang ya udah nggak usah tunggu lagi Bun, kita bagi aja ke sana. Nah gitu Bunda ya. Nah, itu bimbing aspek sosial. Nanti kalau di Ramadan Lebaran aspek sosial bisa nggak berlatihnya? Kalau lagi Lebaran ke orang yang punya silaturahim, nah Bunda ajarkan adab salam seperti apa, adab menyapa orang seperti apa, gitu Bunda ya. Itu adalah fitrah sosial. Jadi makanya menurut saya Bun, persiapan bulan yang maha agung ini itu memang kata Rasulullah ada 2 bulan harusnya, gitu Bunda. Sekian banyak yang sudah perbaiki di Rajab, siapkan di Rajab, Syabannya di try outnya, dicoba di lekannya. Nah Ramadan ya tinggal kita lakukan. Kemudian aspek spiritual ini perkembangan spiritual anak-anak Bunda ya. Jadi spiritual ini sedang tahap perkembangan juga ya Bun. Aspek spiritual ini, fitrah spiritual ini kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauzi sebenarnya bukan dimulai dari anak 0-6 tahun. Aspek spiritual ini sebenarnya itu sudah dimulai dari dulu ibu memutuskan menerima laki-laki yang sekarang menjadi suami ibu, Bunda ya. Jadi ibu tahu persis sperma yang keluar dari laki-laki ini apakah sperma yang banyak beristighfar, gitu Bunda ya. Apakah orang yang sujud kepada Allah SWT sebenarnya dari
lalu ibunya nggak usah nanya. Saya mohon maaf dari ibunya tidak berpuasa yang nyesel nanti malah nyesel gitu kalau bayar kenapa sih milih dia tuh nih ya, udahlah ya pada Allah gitu. Nah jadi sebenarnya dimulai nanti ini aja persiapan kita punya anak lah nanti punya anak nanti dimulai di situ 0 sampai 2 tahun itu perkembangan spiritualnya ada di ibu ya ada di ibu 0-2 tahun itulah sebabnya tadi saya bercerita bahwa kalau mau serius ngurus anak-anak, uruslah anak di usia 0-2 tahun atau 0-7 tahun. Kalau menghebatkan negara ini kelak kemudian hari bukan anak lulusan perguruan tinggi mana, tapi dia lulus TK PAUD di mana. Itu udah ya. Gitu. Kalau melihat negara ini mau seperti apa kelak kemudian hari, lihatlah TK dan PAUD di negara itu seperti apa guru-gurunya. Itu udah. Kapasitas gurunya seperti apa? Apakah tahsinnya selesai, Al-Quran banyak dihafal? Itu udah ya. Gitu. Kalau itu nggak banyak di negara ini, kita akan melihat negara itu seperti apa kemudian. Negara ini akan hebat atau tidak, lihatlah di rumah-rumah yang punya anak 0-7 tahun seperti apa perlakuan ibu dan bapaknya. Karena Allah memberikan yang terbaik di usia 0-7 tahun. Khianat kita kalau tidak mengirim orang-orang terbaik di usia 0-7 tahun ya, oke. Nah nanti Bun 0-2 tahun ibu itu ya Bun ya, yang tadi fasilitas yang Allah berikan tadi itu yang 4.000 kata-kata per days itu berarti ibu banyak dibaca Al-Quran. Berarti memang programnya adalah hasil Al-Quran selesai, gitu ya. Jadi bagi ada teman ibu yang dia bilang, alhamdulillah aku hamil gitu. Nah, salah satu pertanyaan ibu yang perlu penting menurut saya adalah kamu baca Al-Qurannya lancar apa enggak, gitu. Nah itu dulu supaya dia nanti amanah terhadap anaknya nanti di usia 0-2 tahun. Nanti ada perkembangan usia 2 tahun, ada perkembangan anak umur 7 tahun, anak laki-laki misalnya di 7 tahun itu adalah puncak perkembangan spiritual untuk tahap perkembangan yang pertama. Di usia 7 tahun itu anak laki-laki muda sudah bisa membedakan mana naik mana turun gitu ya. Jadi kalau dia kan anak-anak di bawah itu kan kadang aku mau naik dia turun sebenarnya, gitu ya. Tapi di usia 7 tahun itu ada fasilitas yang Allah berikan. Dan fasilitas itu tugasnya adanya umur 7 tahun 8 tahun itu adalah membimbing aspek spiritual. Jadi kalau ayah punya anak laki-laki 7 tahun, kalau berhemat saya sholatnya jangan di rumah lagi sholat subuhnya, itu udah ya, gitu ya. Karena anak di usia itu sedang mencontoh pattern laki-laki beragama itu seperti apa, itu ada di ayahnya ya. Jadi kalau nanti dia nggak mendapatkan apa-apa ketika dia dewasa, susah sholat subuhnya dan lain, karena dia nggak dapat pattern gitu. Di usia spiritual terbaiknya dia di tahap pertama usia 7 tahun ya. Contoh lagi nih Bun, kalau anaknya Bunda di usia 7 tahun, anak laki-laki dan perempuan, kalau misalnya ayahnya nih lagi ngetik, kemudian ada minum ayahnya di sini. Nah kalau di dunia pengasuhan secara spiritual harusnya kalau dia lagi lari terus dia ambil minum ayahnya, harusnya diurus nih, diurus benar itu ya. Karena ini kalau sekali dia ngambil itu nggak ada masalah. Tapi kalau lebih dari 15 kali, 20 kali, itu adalah internalize, jadi kepribadiannya kelak kemudian hari. Itu susah dirubah. Saya alhamdulillah Allah mudahkan membantu beberapa lembaga negara, salah satunya adalah lembaga negara yang berhubungan dengan korupsi. Waktu itu kita melakukan penelitiannya bukan kepada bagaimana nangkap orangnya, tapi apa penyebab korupsi. Salah satu penyebab korupsi, orang-orang yang korupsi yang pakai baju orange itu, salah satu sebabnya adalah kenapa kecenderungan dia korupsi itu karena ada persoalan yang tadi itu ngambil air minum itu. Jadi usia ketika itu nggak diurus sama ayahnya, padahal di usia itu dia sedang berlatih mana yang furqan itu, mana yang baik, mana yang tidak. Dia punya aku, dia punya orang lain. Jadi harusnya diurus. Harusnya ketika dia ngambil minum, ayah urusin. Maaf mas, ini minum siapa? Nah ketika saya bantu lembaga itu, lembaga yang korupsi itu, banyak sekali dari di interview saya dengan teman-teman yang Allah takdir dan Allah uji itu, persoalannya adalah persoalan pengasuhan usia 15 tahun sebenarnya. Jadi dia punya kekuasaan, kemudian muncullah hal-hal yang kita sebut tentang pengasuhan itu. Jadi dia punya kekuasaan, dia nggak bisa lagi ngebedain mana punya orang, mana punya dia gitu. Jadi kecederanya gampang. Mana istri orang, mana istri dia. Ini serius nih Bun. Ini serius. Salah satu penyebabnya adalah itu. Dia punya kekuasaan, gitu, dia punya kekuasaan dan lain-lain. Nah nanti Bun, kuncinya itu secara spiritual adalah 3 atau 5, kemudian 9, 10, 11,
kemudian 17, 18, 19, kemudian 29, 30, 31, kemudian 39, 40 umur maksud saya. Jadi kalau ibu dan ayah tidak terlalu memperhatikan persoalan spiritualnya di usia-usia tadi saya sebut itu, nah fluktuatifnya akan seperti itu pun akan muncul lagi dia di umur 9, 10 gitu, akan muncul lagi potensi itu di usia yang tadi saya sebutkan 17, 18, 19, akan muncul lagi di usia 29, 28, 29, akan muncul lagi di usia midlife crisisnya itu di usia 29, usia 39, usia 40, 41 ya udah. Kemudian aspek intelektual ini salah satu penyebab utama pengasuhan itu adalah anak-anak kita di usia 8 tahun ke atas itu sampai 15 tahun ke atas itu, dari saya sendiri itu kita ngasuh anak kita nggak tahu veterannya kemana gitu. Itu ya budaya veterannya kemana. Allah menyebutkan inna wastafa Adam Nuhan wa Ibrahim wa Imran. Kalau punya anak laki-laki rujuklah kepada pola Nabi Ibrahim, kalau pola anak perempuan rujuklah kepada salah satunya keluarga ayahanda Imran. Itu budaya. Jadi sudah lengkap. Jadi anak 9-15 tahun itu secara intelektual, secara fitrah intelektual, kalau dia ada masalah, kemudian kalau ada masalah, bunda dan ayah nggak usah selesaikan. Ya, begitulah pola Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mengatakan, maaf Nina, ayah disuruh sama Allah SWT untuk menyembelih leher begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ada satu kalimat, ya, ini adalah bagaimana Nabi Ibrahim memelihara fitrah intelektual Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim? Nah, pikirkanlah apa pendapatmu gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi anak bunda dan ayah 9 atau 9 sampai 15 tahun 20 tahun ke atas, ajarkan skill namanya BMR itu, skill yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, berpikir, menganalisa dan memutuskan. Kalau dia bilang maaf bunda, aku tadi dibully sama temanku di sekolah, bunda terima perasaannya tapi kembalikan ke dia. Gitu. Menurut abang bagusnya gimana? Menurut mas bagusnya gimana? Oh gini, ambil keputusannya ayah dan bunda ada di belakang. Gitu. Oke. Ini memang nggak bisa harus panjang nih kita bahas pun, tapi karena kita terbatas waktunya. Nah ini yang saya sebut dengan ayah dan hadir. Ketika ayah dan ibu tidak hadir, mitra tidak hadir, maka akan terjadi hutang dan luka pengasuhan itu. Nah ini contoh ibunya. Penyebab hutang pengasuhan luka itu ketidakhadiran ayah, bunda dan mitra. Saya selalu menyebut mitra karena mohon maaf ya bunda, di dalam penelitian Global Parent Survey itu di dunia ini Indonesia itu nomor 2 orang tua yang menyerahkan pasang bongkokan ke sekolah gitu bunda. Itu nomor 2 di dunia. Jadi kalau ditanya ke orang tua Indonesia yang mengajarkan agama ke anakmu siapa? Sudah tak bayar mahal sekolahnya, gitu loh ya. Nomor 1 itu India, gitu loh. Mengajarkan tauhid ke anakmu apa? Oh sekolahnya bagus kok, ada merek Islaminya, gitu loh. Sudah Anda serah ke situ. Yang mengajarkan tilawah siapa? Yang banyak dengar suara tilawah itu siapa? Sekolah. Oh gurunya Hafiz dan Hafizah, gitu loh ya. Jadi sekolah sudah menjadi pelaku, dia harusnya sekolah itu jadi pembantu, gitu loh ya. Jadi bukan jadi pelaku itu harus kita, karena kita akan ditanya sama Allah kelak kemudian hari. Nah ini pun ketidakhadiran ayah dan bunda, ini pun di usia-usia terbaik anak-anak. Jadi dalam pengasuhan itu ada 4 kehadiran kita harusnya yang tidak menyebabkan hutang pengasuhan itu. 1 kehadiran kronologis, itu kehadiran secara biologis ya bro. Nah, biologis itu biasanya anak-anak demen banget usia 7 tahun. Dia butuh banget yang namanya fisik ya bunda. Kalau bunda dan ayah senang memberikan apresiasi, jangan verbal karena anak itu bunda ya, karena anak gak terlalu mengerti dengan verbal, apalagi anak yang di bawah 3 tahun. Tapi kalau bunda meluk itu bunda ya, mencium dia, mendekat dia, lebih anak-anak lebih ngeh, lebih kerasa itu bunda ya. Itu kehadiran secara kronologis, secara biologis. Kemudian kehadiran secara psikologis, ini idealnya bunda, idealnya psikologis itu lebih kepada kehadiran yang tadi disebut bunda, pujian, penghargaan. Tadi itu disebut jangan kurang 4 kali dalam sehari semalam memuji anak-anak, itu bunda ya. Katakan kepada suami, terutama suami kepada anak perempuan, bunda ya, anak perempuan. Kemudian hadir berkesabaran. Hadir berkesabaran itu maksudnya adalah masing-masing tahap perkembangan anak itu ada uniknya gitu kan, maka nggak boleh dibanding-bandingkan, itu bunda ya. Jadi anak bunda dengan adiknya, dengan kakaknya atau dengan tetangga nggak usah dibanding-bandingkan. Kemudian hadir ayah dan bunda itu sesuai cara berkesabaran. Berkesabaran itu sesuai dengan tahap masing-masing tahap ada manualnya, gitu ya, Jadi misalnya kalau laptop ini, saya punya laptop ini mereknya A. Nah, saya menggunakan laptop ini harusnya dengan manual bukunya A, gitu bunda, setuju ya? Kalau laptop ini mereknya A, saya gunakan manualnya B, kacau nggak nanti bu? Kacau.
Nah, jadi kalau anak itu miliknya Allah, berarti bunda yang harus kita cari itu, carilah manualnya Allah, maunya seperti apa dengan anakku ini, bunda ya. Jadi itu namanya hadir berkesabaran. Perlakukan anak 0 sampai 7 tahun sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau kita nggak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yang paling kita khawatir itu adalah Allah cabut keberkahan di rumah tangga kita. Fasilitas menjadi nothing, gitu dah ya. Banyak betul mobilnya, banyak AC-nya, apa rumah luas atau apa, susah benar urus anak. Gitu dah ya. Susah benar berkomunikasi dengan pasangan. Bukan karena persoalan fasilitas, bukan karena ibu kurang-kurang ikut seminar parenting majelis taklim, enggak, gitu dah ya. Tapi persoalannya adalah yang paling hakiki di dalam pengasuhan dan pernikahan itu adalah Allah cabut keberkahan itu, gitu kan. Nah, ketika Allah cabut keberkahan itu selesai sudah, gitu ya, oke. Nah, kemudian ini keterangan saja dulu ya, keterangan hadiran secara kronologis ini nggak usah kita bahas. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu lagi, kita bahas hadiran secara kronologis, secara fisik. Jadi maaf ya, saya izin diri sebentar ya, Bu. Ya. Ini temanya sudah muncul nih. Nah, ini buat secara kronologis itu fisik ya. Ada anak-anak, mohon maaf ya Bun ya, mohon maaf nih, nanti Bunda ada orang perempuan yang umur 20 tahun 25 tahun ke atas, itu kalau kesentuh fisiknya aja gitu Bun, wah itu rasanya dia bisa ngambil sama laki-laki itu Bunda ya, gitu ya. Gitu ya Bunda ya, misalnya apa gitu ada dulu waktu kita masih muda ya Bunda, orang tahu ini kelemahannya fisik nih gitu ya, gitu. Misalnya ini ada laki-laki yang bilang, gue tahu sih kalau gue ngelakuin sesuatu enggak, lu pasti lu nolaknya gitu, tapi gue pengen banget meluk lu, baru ngomong aja karena dia kekurangan persoalan sentuhan kronologis gitu Bunda ya. Oh rasanya kelompok-kelompok gitu Bunda ya, gitu ya. Bunda sih nggak ngerasain ya di sini ya. Nah, ini mulai dari sini Bun, namanya kedekatan. Ini saya nggak terangkan yang ini karena panjang banget ini. Ini fisik nih Bun. Di usia 0-2 tahun namanya bonding ibu, namanya kedekatan. Ya Bun ya, kedekatan itu fisik. Ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Malah sebenarnya seorang ibu dan anak, ketika anak nggak mendapatkan sentuhan fisik optimal di usia 0-2 tahun, gitu ya. Jadi lebih banyak diserahkan kepada mbaknya gitu nggak ya? Gitu. Nah, nanti yang banyak itu disimpan sama anaknya mbaknya, gitu nggak ya? Jadi misalnya anak ingus itu sebenarnya adalah proses 0-2 tahun, proses kedekatan yang Allah takdirkan itu harus ibu letakkan tangan ibu ke hidungnya anak, itu akan disimpan anak kita. Nah, banyak sekarang parenting modern menyebutkan mbak ingus anak ini ingus gitu ya. Jadi mbaknya yang disimpan gitu loh ya. Nah, ini sebenarnya menekan berdasarkan aspek seksualitas yang tadi saya ceritakan itu Bun ya. Kalau anak umur 2 atau 3 tahun itu menurut emak saya ayah wajib main bola dengan anak-anak supaya ada sentuhan fisiknya gitu loh ya. Baik, nah ini kehadiran secara psikologis. Psikologis itu, kalau tadi namanya kedekatan, kalau ini namanya kelekatan. Kalau kedekatan itu fisik ya Bu. Kalau kelekatan itu ibu pegang anak, tapi ibu kurangi WA-nya. Jangan ada TV, jangan ada suara yang lain, tapi adanya dari suaranya ibu. Gitu ya, itu namanya kelekatan. Apakah kelekatan ini menyumbang juga tentang pengasuhan? Ada, gitu ya. Anak-anak yang kurang pujian, yang kurang bisa. Dan kalau ibu-ibu di sini kan enggak ibu, ketika anak 0-2 tahun itu kan kita ini ya Bun ya, makanya kita kurangi WA, kurangi nonton TV karena fokus kita ke sini. Ibu kan menggendong anak umur 2 tahun itu kan harus diusahakan setiap hari itu touching seluruh inci, setiap inci tubuh anak kita. Ibu kan gitu ya Bun? Gitu nggak sih? Iya dah ya, udah siang ibu ya. Biasa semangat ibu ya. Ketika ibu gendong anak, kan ibu gitu ya Bun ya, gendong anak. Kenapa tadi saya sebut gak usah nonton TV yang banyak? Karena ibu urusannya ada sekian puluh inci, ibu harus sentuh, itu benar. Ibu harus masukkan ke bawah imprintnya anak itu benar. Ya, misalnya ini, waktu gendong anak, kan ibu lagi diam-diam pegang tangan anak. Kan ibu bilang, nah kalau nanti sudah besar, jangan memegang sesuatu yang diharamkan sama Allah. Gitu lah ya. Ngerti anak kita mau 2 tahun? Nggak ngerti. Tapi Allah kasih fasilitas penyimpanan 10 tahun ke depan. Gitu lah ya. Jadi kalau nanti di usia balik ada godaan dia, gitu lah ya.
Jadi dia akan terrem gitu udah ya gitu, karena banyak simpanan yang dia simpan di umur itu. Nah itu makanya gendong anak 02 tahun itu menurut saya harus sibuk pun, harus sibuk. Jangan disibukkan dengan yang lain. Bilang sama suami, bang boleh nggak dikasih pekerjaan aku jatuh ini aja. Gitu, ya. Jadi masak dengan aku deh bang, ya gitu ya. Apa gitu. Nah kalau suami baik iya deh. Gitu ya. Jadi kamu masak ya bang, gitu menyuci apa kamu. Aku bisa kasih di sini nih bang, konsentrasiku di sini gitu. Ya. Karena begitulah hasil dari Bevaria kemarin di gitu. Kita lanjutkan, ini orang tua mitra berkesadaran. Nah harusnya hadirnya seperti ini Bu. Jadi usia 0 sampai 8 tahun manualnya gini. Benar ya? Kalau anak 8 tahun manualnya kurikulumnya adalah anak hal 78 itu. Benar ya? Jadi kalau Bunda mengelola sekolah PAUD dan TK, harusnya kurikulum pertamanya adalah jangan kurikulum pemerintah dulu gitu loh Bunda. Kurikulum pemerintah itu suplemennya. Kurikulum pertamanya adalah anak hal 78 ini. Ya. Jadi kalau punya 0 sampai 7 tahun, ibu dengan suami dengan sekolah benar-benar harus 3 ini harus dipegang. Jaga pendengaran anak, jaga penglihatan anak, jaga hatinya anak. Gitu ya. Nah, gimana polanya? Ini polanya, ya. Pengarahan, kebiasaan, keteladanan di usia-usia, ya. Ini nggak kita bahas sekarang, Bu. Pengarahan itu maksudnya jangan 0 sampai 7 tahun itu anak 0 sampai 7 tahun jangan fokus pada yang negatifnya. Tapi arahkan kepada yang positifnya. Jangan banyak nyimpan yang negatifnya. Kalau anak 0 sampai 7 tahun Bunda makan minum tangan kiri, Bunda nggak usah bilang ha, kiri lagi. Nah, makanya kiri terus Bun. Jadi tugas kita adalah menyimpan yang positif yang banyak. Tangan kanan ya nak, Allah dan Rasulnya sengaja tangan kanan gitu. Nah ini berkesabaran, masing-masing anak itu ada tahap-tahapannya, nggak usah buru-buru. Anak 0 sampai 7 tahun itu menurut hemat saya jangan buru-buru minta jadi anak soleh dan soleha. Setuju nggak ibu? Ya, 0 sampai 7 tahun itu anak yang normal itu anak ibu salah, itu normal. Jadi kalau anak ibu 0 sampai 7 tahun soleh dan soleha berarti nggak normal. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya gini Bu, anak Bunda umur 5 tahun, umur 6 tahun. Nah entar maghrib itu udah ya dia datang ke masjid, dia datang dengan diam gitu ya. Ini apa? Sejadah di sini, kopiah gitu, sudah datang ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian dia datang ke soft yang pertama karena itu hadisnya. Kemudian dia salami imam gimana sehat gitu ya, istri sehat apa sehat. Nah, ini kita nggak normal itu, nggak normalnya anaknya. Nah, itu jangan bangga. Jadi ibu banggalah punya anak sampai 7 tahun banyak salahnya. Karena dia banyak salah, ibu berusaha menjadi solehat dan bapaknya berusaha menjadi soleh. Gitu udah ya. Jadi setiap salahnya dia sebenarnya minum makan tangan kiri depan ibu. Apa yang dimintakan sebenarnya? Tunjukkan aku yang solehat itu seperti apa gitu loh udah. Gitu. Kalau dia apa-apa di depan bapaknya, apa yang diminta sebenarnya? Wahai ayah, tunjukkan yang soleh itu seperti apa. Maka menurut saya pun mutlak kalau punya anak sampai 7 tahun, Bunda dan ayah mutlak harus berusaha berproses jadi soleh dan soleha. Belum ya. Kalau repot, anak salah, bapaknya salah. Nah, makanya salah jamaah gitu loh. Anak bapaknya makan minum tangan kiri. Kata anaknya, oh emang begini ya gitu. Nah sudah selesai lah Bunda ya. Oke. Nah Bun, kita ke sini ya Bunda. Jadi tadi nggak hadir dengan 4 tadi itu menyebabkan utang dan luka pengasuhan. Nah utang pengasuhan itu Bun ada 3 ya. Ada 3. Satu adalah utang kepada diri sendiri. Iya Bun ya, utang pada diri sendiri, utang pada yang disebabkan oleh masa lalu kita ya Bun ya, masa lalu kita. Kemudian kalau kita sudah menikah, utang yang ada pada pasangan. Utang pasangan itu tanggung jawab ibu juga, tanggung jawab ayah juga. Iya, karena hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Gitu udah ya. Jadi ketika kita sudah menikah, utangnya pengasuhan pasangan kita adalah utang kita juga. Betul nggak Bu? Betul ya? Enggak lah ayah. Saya aja udah repot begini apalagi ada itu tergantung masing-masing lah Bu. Tapi utang pengasuhan pada pasangan harusnya adalah kita. Karena adalah wahai mas, kata si ibu pada emasnya, kamu adalah Allah ciptakan menjadi pakaian aku pakaianmu. Aku penutup aibmu, kamu menutup aibku. Salah satu aib itu adalah hutang dan luka. Gitu ya. Makanya kalau roadmap pernikahan itu di 5 tahun pernikahan itu ayah dan ibu harusnya fazlin.
Harusnya melakukan ayat yang hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Bila mau pasangan, mas kita datang dulu pola asuh yang berbeda. Cara mas tidur, cara mas makan, cara mas ini berbeda. Ya, gitu. Aibku banyak. Akunya orangnya sumbu kompornya pendek mas, gampang marahnya. Kenapa? Karena begitulah aku dapatkan di usia-usia terbaik aku. Jadi Allah mentakdirkan mas ini adalah dalam rangka menutup aibku ini. Jadi mas kalau aku agak sedikit naik mas, suaraku naik, mas jangan marah. Aku sebenarnya sangat repot dengan hidupku sebenarnya. Aku pengen emas itu membantu menyelesaikan utangku ini, gitu lah ya. Gitu. Jadi gimana ayah Irwan kalau pasangan saya juga gampang marah? Ya rupiah aja. Nggak usah utang-utang pengasuhan lah, dulu rupiah aja. Jadi sama-sama punya utang soalnya gitu ya. Ya gitu. Kemudian yang paling juga merepotkan kita itu adalah utang yang kita berikan kepada anak kita. Itu benar ya? Kepada anak kita. Anak kepada apa? Yang tadi itu usia 0-7 tahun kata Allah waja'alakum sam'a wal absara wal afida. Jangan pernah tidak memenuhi hak pendengaran, penglihatan dan hati anak. Tapi kita gitu ya, kita nggak memenuhi dulu ya dulu gitu. Makanya sekarang anak-anak nggak terlalu abai dengan apa-apa yang berurusan dengan pendengaran yang dulu ya. Kita ngomong apa nggak didengar dan baik. Nah krisis utang masuk pada diri sendiri itu contohnya krisis kepribadian, narkoba, seks menyimpang, kriminal dan lain-lain, ada pasangan perceraian, perselingkuhan. Kemudian pada anak, pada pasangan perselingkuhan ini tinggi nih Bun ya di Indonesia. Karena apa Bun? Karena suami misalnya Bun dia nggak punya seperti saya lah Bun ya. Dulu saya dengan asli mohon maaf contohnya nggak baik, jadi nggak usah dicontoh ya. Dulu saya dengan almarhum haji saya itu apa Bun menderita lah ya. Minta saya punya utang pengasuhan, susah memuji. Untuk ngomong sayang itu susah. I love you so much itu susah. Pernah dicoba dilatih secara rutin kemudian bertahannya cuma 2 hari 3 hari. Kemudian kembali kepada fitrahnya gitu kan, kepada fitrahnya gitu ya. Jadi sampai dulu mau masih saya bilang Mas, kamu nggak bisa mas kayak di TV itu gitu. Memang nggak bisa saya di TV. Misalnya ngomong apa persoalannya? Bukan saya nggak mau memuji loh. Bukan saya nggak mau memuji mengatakan saya apa enggak. Bagaimana saya bilang sama almarhum istri saya mau memuji karena saya tahu persis gitu apa yang harus dilakukan seorang suami. Tetapi saya nggak bisa memberimu karena saya nggak punya gitu lah. Saya nggak punya, gitu. Saya nggak punya itu di usia terbaik saya nggak bisa gitu. Jadi gimana solusinya? Aku nali basulullah, kamu antum diusahakan, kamu redo, aku redo. Tolonglah perbaiki aibku ini, tutup aibku ini. Ya. Jadi kalau aku nggak memuji, kamu ingatkan, gitu nggak? Maka agak lucu-lucu sih Bun. Kita bikin jadwal, kesepakati jadwal pagi berangkat kerja di pekerjaan, nelfon atau WA, kemudian ambil jadwal memuji, gitu ya. Jadi istri saya sering mengingatkan berangkat kerja, saya udah siap ya, kami di ADE apa? Halo, kata istri saya gitu. Oh iya, I love you so much. Walaupun awal-awal sih saya bilang, Mas kamu kayak orang sakit. Tapi ya saya bilang ya nggak apa-apa. Orang kita nggak punya loh, nggak punya gitu loh, nggak punya hal itu, hal di usia itu. Nah, Bunda, ini kalau yang jadi tantangan kita adalah ketika komunikasi nggak jalan, itu Bunda, mentok, gua nggak dipuji, berasa menikah kayak janda, itu Bundanya nggak ada yang dipuji, nggak apa gitu. Akhirnya memuji tempat cari yang lain. Apa itu Bun? Sekarang di musim reunian gitu Bun. Anak boy kelas 1 itu senang banget muji kita gitu Bun ya. Boy kelas 1 masih ingat Bun anaknya siapa? Masih ingat ya? Yang duduk di pojok tuh dekat jendela gitu Bun ya. Reunian nih Bun SMA gitu Bun. Ini anak Bun emang ini banget gitu Bun. Baru datang pertama reunian dari jauh bilang, ya Allah cantik banget sih lu gitu Bun. Mereka 15 tahun tidak ada yang memuji gitu loh. Orang yang paling berhak memuji itu memuji. Ini anak doi kelas 1 yang nggak berakhlak ini. Tiba-tiba muji kita. Bunda terasa apa? Kering 15 tahun. Pertama emang lu baik dunia gitu. Tapi pulang reunian kepikiran, reunian kapan lagi ya? Akhirnya WA gitu. WA ini kesana karena ke satu itu. Aku maaf nih ganggu keluargamu.
Kemarin di reunian itu ada udah sepakati sebelum kapan reunian lagi gitu, udah selesai sudah. Ya, oke. Mudah-mudahan tidak ada yang mengalaminya di sini. Oke. Nah, kemudian masuk pada diri sendiri. Keabayan kita, kalau kita sekarang yang pada diri sendiri ya Bu, diri sendiri. Kalau saya mencontohkan diri saya orangnya punya utang pengasuhan yang berat dahulu dengan masih saya itu. Saya nggak suka nggak suka fight, sukanya fight. Susah untuk memutuskan gitu loh. Jadi apa ya? Contohnya gini, saya mau nyebrang jalan nih sama almarhum istri sama anak-anak, itu bisa lama Bu nyebrang jalan. Kenapa? Gitu. Kata istri, ayo mas nyebrang. Anak juga ayo ya nyebrang. Saya bilang enggak, masih ada angkot masih ada di situ gitu. Susah banget memutuskan itu. Sampai almarhum istri saya bilang, mas ini kita mau nyebrang mau menginap. Jadi ada keputusan itu. Kenapa itu Bu? Saya punya itu. Gitu kan? Nah itulah yang saya sebut ke Bunda tadi itu, selesaikan mas, serius sudah ngurus anak di umur 20 tahun. Bilang sama suami, serius aku nggak apa deh, kamu cuekin aku atau apa enggak, tapi yang paling penting adalah jangan banyak utang kita pada anak umur 20 tahun. Repot, kalau udah tua repot itu loh, gitu ya. Oke. Kemudian dapat utang pengasuhan pada diri kita sekarang adalah kondisi pernikahan, ya perceraian. Tadi saya sebut Bunda ya. Salah satu sebab perceraian itu adalah lebih banyak persoalan kebutuhan batin, gitu ya, kebutuhan batin yang saya contohkan tadi itu. Ya, jarang memuji, jarang menghargai, dibikin teh manis sama istri, kemudian suami susah gitu mengatakan ya Allah, gitu ya, enak banget teh manis, susah gitu mengatakan itu, ya. Padahal istri butuh itu, ibu butuh itu nggak sih? Butuh lah, masalah gitu ya. Ibu sampai itu kan, ada partikel lahnya di belakang. Itu lalu contohnya perselingkuhan pura-pura. Kemudian pola pengasuhan, utang pengasuhan yang ada di diri kita nanti berpengaruh kepada ngasuh anak, betul? Betul ya, oke. Cara membayar hutangnya yang pada diri sendiri itu saya menyebutnya 4M. Satu, melibatkan Allah, kemudian memaafkan. Orang-orang dewasa yang dulu ada di masa terbaik kita, gitu ya. Jadi kalau saya menyebutkannya, jangan kasih lautan maaf, berikan samudera pemaafan kepada, kalau Allah takdirkan, ibu kita atau bapak kita atau guru-guru kita atau orang-orang dewasa dulu di usia-usia terbaik kita. Karena dengan proses pemaafan itu kita akan redho dan kita akan dengan tulus ikhlas akan mendoakan keadaan beliau. Betul ya? Bisa jadi dulu kenapa saya nggak gampang untuk fight itu ya? Karena dulu mungkin ayah atau bapak saya mungkin dalam kondisi ekonomi yang susah, beliau fokusnya kayak ekonomi gitu loh, jadi nggak fokus nanti anak-anaknya gitu. Ya, jadi kita maafkan dan kita berikan samudera pemaafan. Ya, jadi jangan lautan pemaafan, samudera pemaafan, agar kita berdoa bisa nangis malam-malam gitu Bu. Ya Allah, ibu yang sudah wafat, ayah yang sudah mengampuni, ya Allah maafkan semua, ada aku ridho atau apa gitu udah. Oke. Kemudian menerima, ya, dengan mendoakan itu kita bisa menerima dan kemudian melakukan kebaikan, berbuat baiklah dengan hasil dan kita akan menerima kebaikan itu. Mungkin agak cepat sedikit karena memang waktunya saya izin nanti itu ya Bu ya, 10.30 ya jangan ya. Yang kedua, utang pengasuhan yang ada pada pasangan. Ya, Bunda pernah ngerasa ada utang pengasuhan yang membuat Bunda repot yang ada di suami? Banyak. Ya, yang lain juga semuanya mau teriak. Masa gitu ya, dan suara saya banyak tuh. Sama lah Bun, saya juga ngalamin gitu Bun. Ya Allah. Nah sebenarnya kita lagi ngomongin tentang pengasuhan pada pasangan kita. Bangun jam 2:30, dia tidur, susah banget dibangunin. Nah kita sebenarnya lagi ngomong nih. Sebenarnya tuh panjang banget kalimatnya Bun. Panjang banget kalimatnya. Nasib gue gitu loh ya gitu. Itu utang pengasuhan yang ada di pasangan kita. Nah persoalannya adalah kita akan selesaikan itu atau kita nggak akan selesaikan. Kita nggak akan selesaikan, ibu akan tambah asmanya. Ya, sakit asmanya terus. Nah gitu ya. Nah utang pengasuhan pada pasangan sekolah asuh masa lalu. Nah apa dampak utang pengasuhan pada pasangan? Kondisi pernikahan, fitrah tertukar. Fitrah tertukar itu adalah fitrahnya si ibu bertukar dengan fitrahnya ayah, itu benar ya. Ketika si ibu harusnya lemah lembut, tender love, tapi ibunya ngomongnya keras, gitu lah ya.
sementara ayahnya ngomongnya lembut gitu Bunda ya kepada anak-anak, jadi situasinya bertukar. Kemudian usia biologis lebih matang dari usia psikologis ya. Jadi apa itu Bun? Misalnya ini punya suami usianya 35 tahun, KTP 35 tahun, tapi KTP emosionalnya umur 20 tahun. Gitu ya. Ya, KTP fisiknya umur 35 tahun, KTP emosionalnya umur 20 tahun. Mas teh manis Mas. Oke. Minum teh manis. Gak manis ternyata. Nah, suami yang punya utang pengasuhan ini dia muter dulu nih, pegang handphone. Kata istrinya, Mas mumpung masih anak dihabisin, taruh aja di situ. Mas mumpung masih anak nih, aku bikin teh manis nih, mulai juga ya. Jadi diperiksa KTP-nya 35 tahun, tapi KTP emosionalnya ngambeknya seperti anak umur 19 tahun. Dia sendiri sebenarnya sedang sangat susah mengelola diri, karena urusan utang pengasuhan ini tidak hanya merepotkan istrinya, tapi merepotkan tempat bekerjanya sebenarnya. Dia disenangi hanya karena persoalan fisiknya, tapi dia nggak disenangi kalau dalam pergaulannya, gitu ya. Karena teman-teman yang bilang, lu sih ngomong doang, tanggung jawab lu nggak ada, gitu teman-teman. Jadi dia susah dalam lingkungan sosial, sebenarnya dia susah juga dalam lingkungan di rumah tangga. Pola pengasuhan ya, pola pengasuhan. Nah dampaknya adalah susah kompak dalam mengasuh. Benar Ibu? Menurut saya ambil sederhana Ibu, yang terjadi juga sama saya, kalau saya dicontoh nih. Hampir 11-12 tahun pernikahan, kami belum bisa untuk sama-sama menyepakati bagaimana cara membangunkan anak di pagi hari. Polanya seperti apa? Bayangkan tuh. Hal yang sangat sederhana, tetapi bagi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa jangan pernah bermain-main dengan dua waktu anak. Waktu mau bangun pagi, waktu anak mau tidur. Karena itu di sisi pengasuhan sangat-sangat penting. Bayangkan di dua hal yang sangat penting itu kami nggak pernah kompak. Saya membesarkan, membangunkan anak dengan pola saya waktu kecil, gitu ya. Istri, almarhumah istri saya membesarkan dengan membangunkan dengan pola. Saya dari Sumatera, istri dari Solo. Jadi dua mazhab yang berbeda. Ya, khilafiyahnya ini besar sekali, gitu ya. Saya mazhab di Sumatera ya, istri mazhabnya Solo ya, gitu ya. Jadi kalau saya datang, anak-anak udah tahu nih, Bu. Nih, mazhab Sumatera ya, kata anak-anak. Bangun, nah, gitu ya. Besok datanglah mazhab Soloyahi. Nah, mazhab Soloyahi datang pelan-pelan. Mas, mau yang bangun. Nggak gitu kan ya. Saya nggak mengeneralisir, ini kejadian kasus per kasus. Sampai anak kelas 1 SMP. Kemudian anak laki-laki saya bilang sama saya, aku boleh ngomong? Boleh. Yang namanya anak dengan ayah. Tapi saya jangan marah. Oh kan anak, enggak gitu. Aku cuma gini ya. Aku punya adik dua ya. Aku di rumah ayah ini ngontrak udah hampir lebih dari berapa 10 tahun lebih. Boleh nggak ya? Kalau aku sih, aku udah terima lah keadaan. Tapi boleh nggak adik-adikku dibangunkan dengan cara bangun secara Islam? Karena aku berat sekali ya. Hari ini cara ayah, nanti besok cara ibu. Jadi adik-adikku boleh nggak ya merasakan bangun secara Islam itu seperti apa? Bayangkan tuh, apa sebabnya? Karena kami ada punya utang pengasuh yang nggak terselesai. Udah benar, ya benar. Oke. Mudah-mudahan nggak terjadi mau Bunda ya Bun, karena bangun pagi itu salah satunya Bun yang kita, kenapa dunia pengasuhan bangun pagi itu penting, karena bangun pagi itu harus dibangunkan. Kenapa harus ada kalimat Allah, kalimat Rasulnya? Karena itu secara psikologis itu membuat anak-anak kita insecure untuk menghadapi 9 jam atau 10 jam ke depan. Gitu ya. Kenapa Bunda mengurus anak-anak mau tidur itu? Karena ada prosesi, ada tidur dalam, ada tidur dangkal. Bunda ya, tidur dalam itu suatu anaknya nggak bisa digabung-gabungkan. Nah tidur dangkal itu adalah Allah siapkan. Nanti Bunda tanya sama anak Bunda, apa, Mas, Dek, hari ini apa sih yang nggak bisa dilupain? Nah itu biasanya kalau negatif Bun, dia bilang aku tadi nyambit kucing. Berarti Bunda harus selesaikan itu, harus dilihat itu Bunda. Kalau enggak itu bertahan di bawah imprimnya 2 tahun atau 3 tahun. Ya, kalau itu baik Bunda rapping, ayah rapping. Kalau itu baik, aku tadi tahu nggak ya, temanku itu ayahnya udah nggak kerja, jadi dia nggak ada bekal
bekal yang dikasih sama bunda aku kasihin ke dia, terus dia senang banget atau apa. Bunda rating ikat itu ya. Bunda bilang, ya Allah nak, kalau perlu dipeluk, Allah dan Rasulnya senang dengan anak yang suka menolong. Itu udah ya, itu bertahan di masa depan. Baik. Nah, cara membayarnya adalah MPB. MPB itu menerima sebagai paket lengkap ilahi. Kita ya, menerima paket lengkap pasangan kita, ini paket lengkap kita. Sama seperti Bunda Aisyah binti Muzahid, istrinya Fir'aun, bukan Fir'aun itu. Jadi apa? Kelebihan Aisyah apa? Kenapa Bunda mencontoh Aisyah? Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan ada 4, salah satu perempuan terbaik dunia akhirat itu adalah Aisyah? Karena kemampuan acceptance yang luar biasa. Salah satu kekuatan muslimah itu adalah acceptance, penerimaan, ridho, itu loh budaya. Kenapa? Jadi Bunda Aisyah itu kan orang nanya sama dia, kenapa sih nggak cerai aja suami Fir'aun gitu ya? Gitu. Tapi Bunda Aisyah kan mengatakan bahwa aku khawatir sebenarnya aku masuk surga itu bukan karena hijab, bukan karena dia juga hijab, bukan karena ibadah, bukan karena infak. Tapi Bunda Aisyah saking penerimaan acceptance yang bagus, Bunda Aisyah bilang apa? Aku masuk surga khawatirnya adalah dengan Allah mengirim lelaki yang bernama Fir'aun. Masya Allah, ini Bunda boleh praktek nanti sama suami. Mas sebenarnya banyak masalah kita masih, tapi aku pengen jadi Bunda Aisyah. Ya, kamu bukan Fir'aun. Ya, itulah sesuatu kalimat yang baik itu ya. Jadi, ya, oke. Jadi aku menerima itu ya Bunda. Nah, cara baru tangan gitu Bun. Jadi kalau nggak terima paket lengkap, nanti susah Bun. Banyak aja yang salah, banyak aja yang salah. Jadi datang suami ke rumah itu, kalau nggak ada yang salah tuh nggak resep rasanya. Dari Bun ya, ada yang salah. Mas, makanya jangan bunyi. Kalau nyanyi itu bunyi. Kamu kalau nyanyi diam gitu ya. Kalau makan malah bunyi. Ada utang kasuhan. Ya mungkin makan bunyi itu karena nggak dilatih dulunya gitu Bun ya. Gitu. Misalnya apa Mas, boleh nggak yang ditambah tuh rekening aku, jadi jangan jenis ngorokmu yang ditambah. Aku udah capek banget Mas, kemarin tuh 5 tahun pernikahan 4 jenis ngoroknya. Mulai dari blues, mulai dari slow rock, sampai ke ya. Sekarang kok tambah dengan apa? Iya, ya. Acceptance ya Bunda contoh, siapa lagi Bunda yang contoh acceptance itu? Ummu Sulaim itu adalah perempuan muslim yang sangat luar biasa. Beliau Ummu Sulaim. Bunda Hajar itu adalah perempuan yang acceptance sangat hebat sekali. Kemudian pakaian jadi sahabat, jadi partner, supaya kita bilang sama pasangan kita, aku pakaianmu loh Mas, aku partnermu loh Mas, supaya kamu ridho, aku akan adalah orang terbaik yang Allah kirim untuk menutup aib, untuk membayar utang, gitu ya. Jadi gini Mas, handuk itu ada tempatnya. Nah, jadi anak kita masih kecil-kecil nih Mas. Jadi jangan habis mandi handuk taruh di mana-mana, gitu. Jadi karena mungkin kamu waktu kecil dulu gitu lah ya, gitu. Tapi cukup segitu aja, nggak usah dibikin sejarahmu apa nggak usah. Gitu. Jadi itu aja. Nah Mas, sekarang kan aku pakaimu, kamu pakaian aku sahabatmu, aku sahabat dan partner. Boleh nggak Mas kita sepakati besok kalau handuknya masih di situ, aku boleh nggak ngingetin kamu? Ya udah ya. Kata suami boleh deh. Nah itu oke. Kasih kode aja ya dek, kamu kadang-kadang kalau ngeliatin pakai verbal itu kamu nggak kontrol gitu ya, untuk panjang gitu ya, kasih kode aja Mas apa gitu misalnya. Nah itu Bun ya, kita lakukan itu. Nah baru kita lakukan utang. Yang ketiga terakhir Bun, utang konsum pada anak ya. Apa menyebab utang konsum pada anak? Karena kondisi pernikahan. Betul Bun? Kondisi pernikahan yang menyebabkan menghilangkan utang konsum pada anak. Pernikahan itu seperti apa Bun? Sedunia tapi nggak sesurga sebenarnya. Itu rumah tangga, satu hijrah, satu enggak gitu. Satu pengen banget untuk ini, satu enggak, itu udah ya. Jadi apa dampaknya? Satu bilang ya Allah, Mbak Mas, anakmu umur 7 tahun laki-laki, please sholat subuh jangan di rumah, bawa anakmu ke masjid, itu udah gitu. Sementara suaminya bilang ya nanti aja nanti kamu kalau ada waktu kamu deh yang ke masjid, ini masalah ini susah nih Bu ya. Oke. Keadaan pengasuhan jadi 2. Nah ini yang tadi saya sebutkan Bun, bahwa utang pengasuhan pada anak itu adalah kalau saya maaf ya Bu ya, kalau saya ngambil istilah-istilah yang agak sedikit ekstrim gitu Bu ya, itu
jangan khianati amanahnya Allah. Amanahnya Allah yang tadi itu 0 sampai 7 tahun, polanya, kurikulumnya ada di anak 78 salah satunya. Itu udah ya. Jadi anak-anak 9 sampai 15 tahun salah satu polanya adalah di As-Saffat 102 pola Nabi Ibrahim. Kalau ayah dan bunda punya anak di usia-usia 15 tahun ke atas, 15 tahun ke atas itu itu ada pola SOP-nya ayahanda Luqman kepada anak remaja beliau. Gitu benar ya? Anak remaja itu ngomongnya sudah persoalan la ya boleh wala tusuk billah wala tusaqil khadaqalina wala tamshi bil ardi ma'an. Dia sudah bicara konsep di sini. Nah, utang masuk pada anak itu juga disebabkan karena ini, karena di rumah kita nggak punya roadmap. Roadmap itu adalah ngasuh anak laki-laki berbeda dengan ngasuh perempuan. Anak laki-laki ada targetnya, anak perempuan ada targetnya, gitu ya Bun ya? Gitu. Nah, anak perempuan, anak laki-laki itu menyebabkan utang pengasuhan itu adalah pada anak ketika di rumah kita nggak punya ini, itu benar ya, nggak punya ini. Anak laki-laki itu targetnya kan ini ya, benar ya, benar? Anak laki-laki itu targetnya bukan menjadi insinyur dulu, Bun. Bukan menjadi seorang dokter dulu, Bun. Tapi target utamanya adalah di usia 21 tahun, 23 tahun ke atas, dia harus kepastikan punya kelaki-lakian. Dia udah punya kelaki-lakian. Nah, kelaki-lakian itu yang ini, Bun. Punya kelaki-lakian itu. Ya, kapan-kapan mungkin Allah mudahkan kita ketemu, kita bahas, tapi secara sederhana gini. Jadi boleh nggak anak laki-laki kita menjadi seorang insinyur, banker? Boleh. Menjadi kaya raya? Boleh. Tapi seorang banker yang punya kelaki-lakian itu boleh. Boleh menjadi seorang gubernur? Boleh. Tapi gubernur yang punya kelaki-lakian. Boleh menjadi seorang wali kota? Boleh. Wali kota yang punya kelaki-lakian. Kelaki-lakian itu gini, seorang wali kota yang Abdullah gitu loh. Ketika dia dipilih jadi wali kota, orang bilang hebat sekali bapak ini kepilih jadi wali kota. Enggak, dia bilang ini karena kekuasaan Allah saja. Itu benar. Itu laki-laki yang Abdullah. Nah ya. Nah, membangun ini bunda, membangun ini ayah, membangun kelaki-lakian ini nggak bisa dadakan. Ya, nggak bisa dadakan. Harusnya dibangun sejak dari awal. Makanya bunda punya anak laki-laki 0-7 tahun. Kalau model saya di rumah harus ada buku sirah, itu benar. Buku sejarah Rasulullah SAW. Bunda ceritakan aja kepada anak laki bunda tentang Rasulullah yang khalifah, Rasulullah yang Abdullah, Rasulullah yang qawwam, Rasulullah yang bertanggung jawab gitu loh. Ceritain aja. Gak usah Bun, ngerti nggak usah, anak-anak nggak ngerti umur itu ya Bun ya. Jadi bacain aja, gak usah ada sesi tanya jawab Bun. Ya pernah nih Bun, ada ibu-ibu akhirnya nggak berhasil tuh, yang sampai nggak berhasil di mana Bun? Kan gini nih ayah, aku baca ini kan aku di umur 4 tahun 5 tahun Rasulullah tuh, ayah Iman lihat ya, mataku, mimikku lihat nih sangat serius aku. Jadi Rasulullah itu hijrah, ya Allah, kalau Madinah atau apa gitu. Terus gimana Bun? Sudah, aku udah nangis tuh apa gitu. Terus aku buka sesi tanya jawab. Nggak usah, saya bilang gitu Bun. Anak 0 sampai 5 tahun nih. Terus Bunda bilang apa? Ya Allah, Bunda sedih sekali. Nah sekarang saatnya sesi tanya jawab. Gitu. Saya bilang, kata anak Bunda apa? Anak saya pergi. Gitu. Ya saya bilang, ya Bun, kan dalam diskusi kita nggak ada sesi tanya jawab. Tapi saya terbiasa ya Iwan ikut seminar. Nah itulah Bun keracunan. Maka kalau banyak ikut seminar jadi keracunan gitu lah itu. Nah, Ibu ini cerita aja ya. Jadi cerita bermain gitu Bun ya, kedekatan. Ini ibu yang pegang. Kalau 8-14 ini ayah. Ini ayah ya, ayah. Ini bentuknya stimulasi, ini simulasi. Ya, jadi simulasi ayah. 8 sampai 15 tahun itu ayah nggak usah cerita karena jadi gini nak atau apa laki-laki itu nggak usah. Ayah dengan anak di usia 8 sampai 15 tahun itu konsepnya adalah role play, hands on, minds on, see and do. Perlihatkan kepada anak dan libatkan dia, itu udah ya. Kalau melatih anak kita menjadi seorang yang Abdullah, gitu udah ya, menjadi orang yang hamba mendekat kepada Allah SWT, libatkan anak, bawa dia ke masjid, gitu loh. Bawa dia ke masjid dan perlihatkan begini loh seorang hamba Allah itu. Jadi ini ayah ya, bunda ya, ayah. Nah ini bapak dan ibu, anak perempuan juga target kita kan ini Bu. Ya target kita ya, target kita anak perempuan menjadi dokter boleh, tapi target kita membesarkan anak perempuan itu pertama adalah di usia 21 tahun ke atas ada keperempuanan di dalam dirinya gitu loh, supaya jangan fitnah gitu loh. Kalau jadi dokter tentang fitnah gitu loh ya. Menjadi anak perempuan yang kaya raya tapi nggak ada khidmatnya sama suaminya gitu loh.
Kenapa nggak ada khidmat sama suaminya? Oh, nggak pernah dikenalkan. Di rumahnya nggak punya roadmap gitu loh, untuk menggedein perempuan seperti apa. Oke. Nah, ini targetnya ke perempuan itu ada di sini. Ayo udah. Nah, gimana cara terbaiknya? Kata Rasulullah SAW, kenalkanlah lewat 4 perempuan terbaik dunia akhirat ini. Jadi kalau gitu Bun punya bunda punya anak mau sampai 70 perempuan, jangan sampai lupa ya Bun, ceritain 4 orang perempuan hebat kepada anak perempuan Bunda, ya. Jangan lupa ini. Kalau anak perempuan Bunda 14 tahun kerjasama sama suami, praktekkan tentang 4 perempuan ini. Praktek ya Bun. Misalnya gini, ayahnya pulang, ya, ayahnya pulang, anak perempuan Bunda 8 sampai 15 tahun, Bunda bikinin teh manis gitu, karena memang biasanya kami ini Bunda nggak kerja di sini, kami itu pulang nggak ada opsi minum, gitu, jadi nggak ada tawaran minum, minumnya teh manis, udah jadi, udah. Di warteg ada 16 penawaran, gitu ya. Makanya kami lebih senang ke warteg sebenarnya. Karena kita baru datang di pintu, mbak-mbaknya dia bilang, apa? Mau apa? Es teh manis, esnya sedikit, gulanya sedikit, manis, oh banyak banget tawarannya. Kalau kami pulang Bun, ya nggak di sini ya Bun ya, gitu. Pulang kalau itu rencana, teh manis 14 tahun, minum cuma 1 aja tuh, teh manis nggak ditawarkan, ini setengah manis. Ayah sudah berumur, gulanya aku pisah ya, gitu. Ini kalau ayah segini ini manis, setengah manis ini. Kalau ayah pengen manis banget ya sama aku aja. Itu udah ada. Nah itu targetnya Bunda ya. Jadi apa Bunda lakukan kepada anak perempuan kalau punya usia 8 sampai 14 tahun? Bilang mana perempuan, Mbak, bahwa ini ke ayahmu di depan. Tidak ada ya? Nah ini contohnya mungkin sudah lakukan lah insya Allah ya. Biasanya anak-anak sudah sampai 15 tahun perempuan agak sedikit ngeyel lah. Itu kan suaminya Bunda, bukan suami aku. Bunda nggak apa-apa. Bunda bilangnya apa? Hari ini nak, kamu sudah menghebatkan rumah tangga ayah. Yang kelak kemudian hari kamu lebih gampang menghebatkan rumah tangga suami. Tidak ya? Ya, ngomongnya gini ya Bun, jangan ngegas. Jadi ngomong gini supaya anak-anak nyaman kok otaknya gitu loh ya. Nah, dia bawa adik tugas ayah nih. Dia bawa ke depan, dia bilang, ya nih minum teh manis nih, bikinin istrinya ayah gitu. Iya, anak-anak di usia itu memang dia nggak mau salah Bun. Kalau ayahnya bilang, kok nggak manis? Istri lu yang bikin, bukan gua, itu udah ya, jadi gua dia aman, gitu ya. Nah tugas saya apa ini? Tugas saya nge-rapping ini. Terus saya bilang, ya teh manis bikin yang saya, ayah minum. Gitu. Ayah bilang, ya Allah, makasih ya Khadijahnya ayah, sebutkan salah satu. Itu udah ya. Jadi anak perempuan itu self esteemnya bangkit gitu loh. Ada Khadijah ternyata dalam diriku gitu loh kayak. Kalau sering-sering itu rapping, ayah nggak usah kasih keterangan. Jadi begini nak, hadis Rasulullah nggak usah ya. Tugas laki-laki itu ngomongnya sedikit aja. Kalau panjang itu nggak ya. Sedikit aja Bu. Ayah rapping, set, itu masuk bawah sadar anak kita dan kemudian cintanya bertambah kepada ayah. Gitu deh. Oh, orang yang aku paling cinta di dunia ini menyebutkan aku ada Khadijah gitu ya, Khadijah. Nah, cuman ayah tolong cek tetangga namanya siapa. Khawatirnya nanti tetangga ayah namanya Khadijah, ayah sudah sebut Khadijah terus. Baik Bapak dan Ibu yang belum kesungguhan tangga. Nah, bagaimana cara membayar ini kondisi pernikahan ya, nggak usah kita bahas lah. Kondisi pernikahan yang menyebabkan utang pengasuhan kepada anak-anak kita. Sebelumnya nggak surga, niat menikah, visi dan misi nggak diulang-ulang tuh ya. Oke lah dulu menikah itu ya gitulah nikahnya. Tapi sekarang nggak diulang visinya, visi dan misi nggak akan diulang gitu. Kita menikah dalam rangka apa sih? Gitu. Kemudian fitrah yang bermasalah, tidak punya roadmap pernikahan. Roadmap pernikahan itu seperti apa ya? Roadmap pernikahan itu menyepakati dengan pasangan kita bahwa tujuan kita menikah apa. Tujuan kita menikah kan salah satunya adalah supaya kita bisa masuk ke Ar-Ra'd 23 itu. Ar-Ra'd 23 itu adalah surga yang Allah khususkan, namanya surga Aden, di mana ibu suami akan kumpul lagi di sana. Ya, itu tujuan pernikahan. Kalau di pernikahan nggak punya tujuan ini yang repot gitu loh ya. Oke. Baik, kemudian tak sama prinsip pengasuhan, nggak sama tadi yang saya sebutkan ya, prinsip pengasuhan nggak sama. Kemudian dampaknya utang pengasuhan
orang tua atau dewasa tidak memanen di musim panen. Dampak utama pengasuhan kepada anak adalah nanti umur 15, umur 20 tahun ke atas kita nggak memanen apa yang kita inginkan, gitu loh ya. Gitu. Nah kemudian pada anak tidak matang di musim panen. Harusnya di umur 15 tahun, 20 tahun fisiknya, harusnya secara psikologis di atas umur 15 tahun. Zaid bin Sabit, Usama, Muhammad Fatih dan lain-lain itu contoh-contoh kita dalam mengasuh anak-anak. Itu diselidiki usia Zaid bin Sabit 14 tahun biologisnya, usia psikologisnya itu 20 tahun bulan. Nah itulah yang tadi saya sebut, salah satu target kita mengasuh anak itu adalah ini yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 9 itu. Kalau mau berhasil mengasuh anak itu adalah ketika usia kematangan psikologisnya lebih matang dari biologisnya. Itulah sebabnya punya anak kelapa 15 tahun jangan dipuji. Kalau dipuji itu buat anak TK secara emosional, buat anak SD kelas 3. Jadi kalau anak bapak ibu 9 sampai 15 tahun dihargai. Jadi kalau fisiknya 15 tahun tapi dipujinya sebagai anak TK, maka fisiknya berkembang, psikologisnya seperti anak TK, gitu loh. Ya, oke. Baik, dampak utama pengasuhan sudah orang tua dewasa tidak memanen di musim panen, bangkrut yang jelas ya, benar bangkrut. Bangkrut ini kapan Bu kita ngerasainnya? Kata para ulama nanti dia menghisap ada barisan-barisan orang tua yang papan depannya itu tulisannya orang tua bangkrut. Orang tua bangkrut itu adalah yang merasa habis-habisan di dunia ini, padahal bukan itu sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya. Ayah apa nggak bisa ngomong, Mak, ini kan saya udah begini, saya nyari ini, kata Allah bukan itu yang butuhkan anakmu di usia sampai 7 tahun, gitu ya. Oke. Kemudian ditagih ini Bu, seperti yang saya rasakan sekarang. Saya cucu 3 Bu, mantu 2. Mantu ini sudah berubah menjadi debt collector, jadi menagih apa-apa yang saya berikan kepada suaminya, gitu loh, gitu ya. Jadi kalau ada telepon nih, telepon dari mantu, saya lihat debt collector yang pertama telepon. Assalamualaikum ayah, biasanya debt collector itu memang sekali. Assalamualaikum ayah, sehat. Nah kalau nanya sehat itu udah pasti nangis. Sehat, alhamdulillah sehat. Gitu. Jadi gini ya, mulai dikasih. Nah gini, anak ayah yang gagah itu, anak laki-laki saya Bu, gitu. Sekarang umurnya 29 tahun. Anak ayah yang gagah itu, gitu, yang six pack itu, gitu. Jadi kan setiap akhir bulan ya, kan aku udah menikah hampir dari 4 tahun 5 tahun. Setiap akhir bulan aku selalu nanya sama Mas, tanggal berapa sekarang? Jawab anak ayah yang gagah itu 27. Tadi lewat dapur nggak Mas? Lewat. Gimana lihat kondisi tempat beras nggak? Lihat. Anak ayah itu aku tanya lagi, menurut Mas bagusnya gimana? Anak ayah gagah itu bilang gini, bagusnya gimana ya? Bagusnya gimana ya? Umurnya 30 tahun, tapi umur intelektualnya, kematangan 4 tadi itu, kematangan spiritualnya, emosional, intelektual, sosialnya seperti anak umur 19 tahun. Dia nagih ke siapa? Nagih ke kita. Kita yang pengennya ongkang-ongkang kaki, ongkangin cucu, tapi setiap hari ditagih. Itu baru penderitaan saya dengan debt collector yang pertama. Ada belum debt collector yang kedua, ya. Jadi kita ditagih. Nah, jadilah bunda yang sudah menikahkan anak, itu bunda ya. Bunda pernah ditagih? Belum ya, ya. Nanti ditunggu ditagih ya. Kemudian anak usia biologisnya lebih banyak usia psikologisnya. Nah, psikologisnya yang tadi bunda, yang 4 tadi bunda. Jadi amanah Allah kepada anak kita, kepada kita lewat anak kan 5 bunda. Amanah fisik, jaga makanannya dari mana gitu Bu. Amanah spiritual, ada tahap-tahap perkembangan spiritual, jadi kita bahas amanah emosional, intelektual dan sosial. Harusnya usia biologisnya ini, kalau anak-anak ini harusnya psikologi
Enggak yang pakai sama Mbak Era nanti boleh kita tanya. Bapak boleh Oh, nanti setelah Mbak, izin ya, nanti ditulis aja kita tanya ke Bapak dulu satu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah diberikan insight yang sangat bagus dan banyak. Terima kasih Pak Ustaz. Saya menanyakan tentang cara membayangkan pada baik. Ada proses mengakui kesalahan. Suami istri harus mengakui kesalahan. Yang saya tanyakan adalah bagaimana maksudnya mengakuinya kepada masing-masing suami istri. Apakah pada anak juga perlu mengakui kesalahan itu? Begitu Pak. Masya Allah pertanyaannya. Mengakui ada bahagian tahapan-tahapan di dalam pengasuhan kepada anak, yaitu mengakui. Pertama, mengakui pada pasangan itu menurut saya sebagai wajib punya, karena kalau cuma kita yang mengakui, suami bilang, kita bilang suami, bang, anakmu bang sekarang udah miskin kan nggak ada tanggung jawabnya. Kalau suami bilang biarlah waktu yang menyelesaikan, jadi masalah nih. Jadi kita udah keloro-loro gitu loh, sementara suami adil banget gitu. Nah menurut saya usahakan suami mengakui. Nah gimana caranya suami mengakui? Kalau saya menyarankan contohlah 3 perempuan ini ya, Aisyah binti Zaid, kemudian Bunda Hajar dan Ummu Sulaim. Itu Bunda ya, Ummu Sulaim ini sekarang menjadi banyak rujukan bagi ibu-ibu yang punya masalah dengan pasangan. Ummu Sulaim itu kan ada beberapa cara ya Bunda ya. Pertama itu tepat cara, tepat nada, tepat bahasa, tepat kata. Itu Ummu Sulaim. Yang kedua, seingat saya itu, yang kedua adalah Ummu Sulaim itu polanya adalah selesaikan bawah perut suami, selesaikan perut suami, baru bicara. Itu baru bicara, diskusi gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang ada buku Ummu Sulaim yang agak tebal, ada terjemahannya. Menurut saya itu menarik untuk dibaca. Jadi kemudian kepada anak, nah kepada anak itu sesuai dengan tahap perkembangan dulu. Bagi anak-anak yang dulu saya mau sampai 7 tahun 8 tahun, koordinasi perkembangan antara saraf, otak dengan ininya belum kuat. Jadi menurut saya mungkin nggak usah minta maaf gitu ya. Tapi kalau ke anak-anak yang sudah bisa diajak diskusi, menurut saya bisa disampaikan gitu ya. Tapi nggak usah yang terlalu dramatis gitu. Misalnya kamu nggak bertanggung jawab karena memang ayah atau mama lupa dulu mengenai ini kepada anak-anak. Terus kemudian kalau saya menyarankan lebih bagus pada anak 9 sampai 15 tahun itu pola Nabi Ibrahim. Jadi polanya bukan as a teacher, tapi as a coach. Jadi tanyain ke anak, kamu merasakan apa sekarang? Gitu ya, kamu bermasalah nggak dengan tanggung jawab kamu? Bermasalah pun aku disisihin sama teman-teman di sekolah itu karena soal tanggung jawab. Jadi sebagai seorang coach pun lebih banyak nanya sebenarnya gitu. Jadi kalau gitu menurut kamu bagusnya gimana? Ya kalau gitu aku sebagai bertanggung jawab gitu loh. Nah itu yang saya sebut dengan inside out. Sebenarnya gampang loh. Kamu tuh menurut yang Bunda terima, kamu gak bertanggung jawab orang. Itu berat banget bagi anak 11 sampai 15 tahun. Gitu, sekarang tanggung jawab. Nah, itu outside in. Tahannya sebentar loh. Tapi kalau inside out itu yang as a coach, sebagai seorang coach itu lebih banyak nanya sebenarnya. Menurut kamu bagusnya seperti apa? Oh kamu merasa nggak? Iya, aku merasakan. Menurut kamu kalau kamu nggak bertanggung jawab, kamu repot di sekolahnya di apa gitu, menurut kamu bagusnya gimana? Ya aku harus latih tanggung jawab. Bagusnya latihnya seperti apa? Itu ya. Nah itu pas banget untuk anak-anak diajarkan itu. Terus yang penting menurut hemat saya bentuknya jangan banyak ceramah. Jangan banyak ceramah itu ya. Jadi Bunda walaupun baru pulang dari majelis taklim melihat anak-anak yang itu jangan tahan-tahan, jangan ayat yang tadi dihafal dengan mulai semua gitu. Jadi misalnya anak-anak tanggung jawab, handuknya taruh di mana-mana, Bunda tahan. Jangan Bunda bilang, Mas, tahan aja dulu ya. Jadi kalau saya sebenarnya dari hands on, minds on. Jadi kasih dia tanggung jawab, kasih apresiasi supaya dia tahu bahwa aku adalah orang yang tanggung jawab. Misalnya handuk dia besok itu udah sepakat itu pun handuk oh dia geser handuknya sedikit, tempatnya masih jauh sebenarnya, tapi dia geser sedikit aja Bunda kasih apresiasi supaya membuat dia positif gitu loh. Ya Allah makasih anak kau berusaha untuk bertanggung jawab. Gitu satu pun kebangun itu Bunda ya.
harga dirinya nggak hancur gitu Bunda ya. Terus kemudian akunnya adalah anak muda yang bertanggung jawab. Besok digeser lagi. Tapi yang paling penting Bun yang tadi itu kontinuitas itu Bun, berkelanjutan. Secara teorinya sih 30 kali Bun, secara teorinya. Maka saya bilangnya Ramadan itu adalah the best banget tahunnya. Nah, apalagi Bunda yang sudah menyiapkan di Rajab dan Sya'bannya. Jadi periksa anak-anak masing-masing, ini utangnya apa, anak sulung Bunda juga, anak sulung, anak mertua maksudnya, ini utangnya apa gitu. Nah, di Ramadan ini diselesaikan. Sementara sambil kita mencari berkahnya Allah. Mudah-mudahan utang yang 15 tahun yang lalu itu secara logika susah kita bayarnya, tapi di Ramadan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu menghatamkan Al-Quran 7 hari sudah hatam, 8 hari ibu bersedekah, keberkahannya yang dimudahkan dari menyelesaikan persoalan anak-anak kita. Allahu a'lam. Izin Ayah aja. ya Kalau bisa saya komentar. kemarin kita ketemu acara sahabat. Ya. Kami bertemunya banyak ya Bun, bukan berdua ya. Ada dua ini. Ya, yang pertama, saya bekerja di sebuah universitas milik pemerintah negara. Nah, tadi Irfan sudah menyampaikan endingnya ada permasalahan ketika di lembaga korupsi. Kami ada di tempat yang nanti dia akan bekerja di sana, di Kementerian Keuangan. Nah, karena tadi polanya itu menarik ya, 0 sampai 19, 0 sampai 20. Maka di kami kan 18 sampai 24 lah, 18 23. Nah itu secara singkat boleh Irfan nanti sampaikan, dan izin nanti kemungkinan Irfan kami undang juga. Karena memang ini baru ada unit pembentukan karakter ini setahun 2 tahun ini, karena melihat negara ini seperti itu dengan masalah korupsinya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kami belum mendengar terkait dengan Rasulullah waktu lahir kemudian disusui oleh ibu yang berbeda. Nah itu boleh diberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ujian tesis. Ayah saya pernah ya, dulu sekitar 25 tahun yang lalu saya berdua dengan seorang ibu mendirikan sebuah yayasan namanya Yayasan Buhati, Ibu Ederisman. Nah, dulu berdua kita awal itu, dan kemudian ada satu program di sebuah universitas negeri di daerah Banten. Kita mencontoh sebenarnya dari Wisconsin University. Wisconsin University itu pernah setiap lulusan S1-nya itu dia nggak akan kasih ijazah sebelum ikut pelatihan parenting. Jadi ikut pelatihan parenting sebelum ada ijazah parenting. Kita pernah coba ke universitas ini, universitas ini. Jadi kita tahan ijazahnya, rektor waktu itu sepakat. Jadi kita melatihkan itu pada anak laki dan perempuan, walaupun susahnya luar biasa, gitu ya. Tapi setidak-tidaknya anak-anak punya bekal. Kalau di Wisconsin University itu polanya berat sekali ya. Jadi itu anak yang sudah lulus juga ya, itu di danau di depan Wisconsin itu sebuah perahu dihancurkan, dan kemudian diminta kepada anak-anak yang mau ngambil ijazah itu untuk menyelesaikan kembali perahu itu utuh gitu loh, gitu. Tapi itu berada dilakukan di sana. Bisa dikejar psikolog kita kemudian. Jadi kalau saya satu itu satu adalah melakukan melakukan semacam pelatihan lah, persiapan, gitu ya. Karena pranikah itu sangat menentukan seperti apa nikahnya nanti, gitu ya. Pranikah yang kosong agak repot nanti dalam pernikahan, gitu ya. Saya dengan Ustaz Benri dan Ustaz Daftar Nasir dulu di AKL bikin akademi namanya Aqua, Akademi Prawedding gitu ya, AKL gitu. Nah kita berusaha untuk semua orang yang mau menikah harus masuk akademi ini dulu, gitu ya. Itu gratis akademi itu. Nah kenapa kita melakukan ini? Sangat efektif sebenarnya itu sangat efektif. Kemudian saya mengambil contoh lagi adalah di Microsoft itu, di Bill Gates itu. Salah satu cara merekrut programmer andal itu tidak lagi hanya mengandalkan tes psikologi dan lain-lain, tapi mereka sudah melihat deposit pengasuhan programmer itu, gitu ya. Jadi deposit pengasuhannya terutama di umur 15 tahun, karena mereka pernah bermasalah. Microsoft itu mau launching sebuah program yang harganya triliunan lah gitu ya, mau di launching besok jam 9.
Kemudian ternyata jam 8 pagi kompetitor sudah melakukan yang sama. Karena apa? Karena ada 2 programmer yang punya hutang pengasuhan, gitu kan? Nggak bisa dipegang omongannya itu apa. Jadi merugikan sekian puluh triliun gitu ya. Jadi, nah itu yang mungkin yang saya pernah lakukan, ya, pernah dilakukan di tingkat university gitu ya. Tapi memang karena ada perubahan politik itu nggak berlangsung sekarang di universitas itu. Tapi hasilnya alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian soal Rasulullah SAW. Rasulullah mungkin pertanyaannya, Rasulullah mungkin nggak punya ayah di usia itu, tapi Rasulullah tetap mendapatkan keayahan. Nah gitu ya. Jadi mungkin secara fisik Rasulullah nggak dapatkan itu, tapi Rasulullah mendapatkan keayahan. Dari siapa keayahan yang Rasulullah dapatkan? Yang pertama dari suaminya Halimatul Sa'diyah, itu benar ya. Jadi mendapatkan keayahan dari suaminya Halimatul Sa'diyah, dan suaminya ada 3 orang ibu susu gitu dari suaminya, dan juga dari kakek dan neneknya. Jadi Rasulullah sebenarnya gini ayah, anak-anak di usia 0-7 tahun itu kebutuhan terhadap ayahnya itu kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis. Anak 0-7 tahun itu belajar dari Nabi Ibrahim. Sebenarnya Nabi Ismail butuh ayah secara fisik di usia 0-7 tahun, iya. Tapi kalau nggak ada ayah nggak apa-apa, karena di usia 0-7 tahun bisa dihandle. Ke ayah itu dihandle oleh ibu. Tapi yang paling bermasalah itu adalah di usia 9 sampai ke atas. Nabi Ismail kebutuhan anak di usia itu terhadap ayahnya adalah fisiknya nggak bisa, no bergen terhadap dia, butuh fisik ayahnya, karena dia mau rekam tangan laki-laki ngangkat dispenser itu seperti apa gitu ya, gitu ya, seperti apa, laki-laki menukar bola itu seperti apa, dia butuh fisik itu. Tetapi Nabi Ibrahim kan jarang pulang ya, jarang pulang. Nah, tapi Bunda Hajar tetap memenuhi kebutuhan fisik itu dengan setiap kabilah-kabilah yang datang ngambil air Zamzam. Bunda Hajar keluar, dan Bunda Hajar tanya, wahai kabilah, kalian dari kabilah mana? Ada kabilah yang jawab, kami dari kabilah ini Bunda. Apa kehebatan kabilah kalian? Kami hebat berburu, ajarkan ke Ismail. Jadi kalau begitu, kenapa saya menyebutkan sekolah dan mitra itu penting? Makanya pilihlah sekolah yang mengerti tentang roadmap pengasuhan. Karena di rumah dia nggak punya ayah, dia akan digantikan oleh guru laki-lakinya itu loh, yang mengerti persoalan ayah. Apalagi anak SMP dan SMA. Profesor Yohanes Surya menyebutkan SMP dan SMA secara intelektual, secara akademis, 1 tahun akademis itu bisa dipepet sebenarnya 3 bulan intensif. Jadi pembelajaran 1 tahun itu bisa dipepet, tapi tidak persoalan pengasuhan. Gitu ya. Jadi menurut saya keayahan dan ayah ini menjadi sangat penting gitu, dan hubungannya nanti ke sekolah kalau di dunia kita sekarang. Ya. Jadi guru PAUD dan TK menurut saya komposisinya setidak-tidaknya di PAUD dan TK itu harus ada guru laki-laki, supaya anak-anak merekam bahwa Umar bin Khattab itu ada gitu ya, baiknya seperti apa. Nah kemudian guru SMP dan SMA menurut saya wajib dia tahu soal ilmu fadl gitu, karena dia akan menggantikan untuk menjadi seorang ayah untuk ratusan anak perempuan yang mungkin juga fadl hangat gitu gitu ya. Dan menggantikan juga tugas anak sebagai ayah menggantikan kebutuhan anak-anak nanti. Allah